Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Kali ini tamunya kita main di drummer lagi. Drummer lagi. Ya. Ini mau nyanyiin dokter nih. Dokter dan Banyak drummer ya? paling banyak ya. Iya. Drummer udah, ini yang ketiga. 4. 3. Nggak tahu. 14. Bowie, 14. Yoga. Yoga drummer kan? Yoga, Drummer, ya. iya. Drummer kelinci. Yoi. Drummer tapi peternak. Oke, ini ada Yo Iqbal. Mantap. Panggilnya Yoi apa? Iqbal aja, Iqbal. Iqbal ya, panggilnya Iqbal. Iya. Di drummernya banyak banget, Lang. Panggungnya, Lang. Iyalah. Iya. Tapi ada band yang tetap nggak? Kalau tetap sekarang Ari Lasso lah ya. Di setiap Ari Lasso konser, Selalu. Kan Ari Lo. Lasso tuh sebenarnya band ya. oh Ari Lasso itu band. Iya. Jadi dia punya Ari Lasso Band namanya. Oh, Ari Lasso band. Oh. Jadi ya ibarat Maroon 5 lah ya. Yang terkenal Adam vokalisnya. Levine-nya. Iya. Tapi kalau ini emang yang ditonjolkan Mas Arinya. Ya, Mas Ari. Namanya Ari Lasso Band. Masa Iya. yang ditonjolin yang lain? Masa harus tonjolin bandnya? Masa yang ditonjolin band? Oh gitu. Oh, Berarti bandnya nggak berubah-berubah orangnya? Enggak. Iya, orangnya itu terus berarti? Iya. Emang dari dulu begitu kan? Ari Lasso tuh selalu kalau kita pengen Ari Lasso manggung di sebuah event, udah lengkap dengan bandnya, dia nggak mau Selalu. diiringin sama yang lain. Iya, dia selalu. Oh, Mungkin kecuali kalau budgetnya nggak cukup kali ya. Bisa. bisa. Saya cuma cukup gitarisnya doang. Ari Lasso-nya nggak mau. Iya. Gitarisnya, iya, Ari Lasso-nya nggak usah. Tapi main melodinya hampa ya. Iya. Udah lama kalau sama Ari Lasso? Startingnya sih 2022. 2022. Ya, 2022. Jadi dia baru selesai dari sakit kankernya. Terus dia comeback lagi. Ya itu 2022. Saya main Agustus sampai sekarang. Oh. Berarti nggak main di band lain? Band lain main juga sih. Secara session gitu, Itu main juga? Iya kan saya bener. basically saya session player ya. Oke. Iya. Itu apa sih session player? Itu memang pilihan orang untuk jadi session player atau gimana sih kalau session player? Jadi session player itu kalau saya pribadi, Iya. saya tuh sebenarnya nggak sengaja nyebur. Oke. Ya kan kalau musisi gitu kan biasanya pengennya bikin album, Iya. Ya. punya band, Iya. terus ngetop lah ya, selayaknya kayak Dewa 19, Iya. Ya. Silon Seven dan lain-lainnya. Nah, cuman ternyata di musik itu karirnya tuh banyak. Oke. Karirnya tuh banyak. Nggak, kalau kamu gagal jadi band, ternyata kamu bisa jadi session player. Kamu bisa jadi produsernya. Ya. Kamu bisa jadi musik directornya. Ternyata pilihan karirnya tuh banyak. Oke. Dan ya itu, saya nemunya di session player. Jadi saya main buat beberapa musisi, penyanyi, artis, let's say kayak Ari Lasso. Ari Iya. Lasso. Ari Lasso kan nggak cuman Ari Lasso-nya aja yang main, tapi ada bandnya. Oke. Iya. Itulah dia session player. Oh. Mulainya dari gimana gitu? Bisa jadi session player orang? Jadi mulainya itu saya pindah ke Jakarta 2010, merantau dari Kalimantan ke Jakarta, Kalimantan mana? Samarinda, Kalimantan Timur. Rindanya mana? Kok? Nah, nggak diajak. Kata lu perantau Samarinda. Tahun berapa ini? Iya. Kan umurnya dong. Iya. Jangan tahun sekarang. Jangan tahun sekarangnya. Tergantung jokes, tergantung umur. Iya. Samarinda kesini memang untuk bermusik. Iya. Awalnya sama band, cuman bandnya Katanya bubar. Samarinda. Dah. Sama band. Ibu kota Kalimantan Timur sama band. Sama band. Sama Iya. band, terus bandnya bubar. Terus waktu itu Pada tuh pulang? Nggak? pulang Oh, mereka. Tapi saya di sini, bertahan di sini. Sama drumnya? Saya nggak mau pulang pokoknya ya. Repot bawa drum ya. Lu boleh sana balik lagi. Terus diajaklah awalnya sama Mas Fadli Padi. Oke. Jadi dia waktu itu mau menjalankan solo album. Ya dari situlah, oh ya udah,
ikut aja deh daripada nganggur gitu. Kenalnya dari Kenalnya jadi om saya tuh punya studio dulu di sini. di Jakarta, di Lebak Bulus. Terus satu hari Mas Fadli dan Mas Rindra basisnya Padi tuh main ke studio. Ya. Ya udah dia ngajakin, nawarin, nih kasihan nih anak nganggur gitu, kita ajak aja yuk gitu. Ajakin main drumnya. Gitu. Ya dari situlah pintu mulai kenal musisi A, B, C, D terbuka. Gitu. Akhirnya jadi session player sampai sekarang. Itu di tahun berapa tuh? Wah, 2010, 12 kayaknya. 2012-an? Udah mulai jadi session player? Tapi aku 2012 tuh kayak masih belum ini sih. Belum menyadari gitu. Ini Oh, ini namanya session gitu. belum. Jadi kayak oh ya diajak oke ikut. main. Terus diajak lagi main. Terus sampai 2014 gitu ya, aku main sama Afgan. Pertama kali. Nah, disitulah baru sadar gitu. Oh, ternyata ada karir jadi session player ya. Dan ini banyak ternyata orang yang Peluangnya. Orang peluangnya yang menjadi banyak. session player pun banyak. Banyak banget ternyata. Dan ya itu, kita hidupnya lebih dinamis lah ya kalau jadi session player ya. Iya. Hari ini bisa main sama Afgan, besok bisa main sama Iwan Fals, besok bisa main sama Raisa. Beda-beda musik terus ya, beda-beda gaya musiknya gitu. Sampai seminggu tuh aku pernah main sama 5 artis. Ganti-gantian tuh? Ganti-gantian itu dalam seminggu. Dan ganti genre juga. Genre juga? Iya. Apa aja lo ambil? Genre? Gue pernah main dangdut sama Denny Caknan. Gue pernah main jazz sama Tohpati, Dewa Bujana. Terus ya pop rock, Ari Lasso, Iwan Fals. Banyak lah ya. Jadi kalau kita lihat nih daftarnya, Dewa 19, Yap. Vina Panduwinata. Ini kalau Dewa 19, kan dia udah punya drummer. Nah, Kalau drummernya apa? yang gimbal. Iya. Jadi Dewa, nggak tahu ya, setiap kali konser, Dewa itu kan maininnya kayak 30 lagu. Iya, banyak. Setiap kali konser nih, kayak kemarin di GBK, Iya. itu maininnya 30 lagu dan sepertinya tuh selalu ada 2 drummer. Setiap kali konsernya Dewa. Konser gede-gede gitu. Pasti. 30 lagu. Iya. Jadi tuh kayaknya ada 2 drummer. Dan itu setiap kali konser yang super konser Iya. gitu, itu selalu ada 2 Ininya drummer. shift-nya gimana? Shift-nya ya setengah-setengah. Jadi 15 lagu biasanya saya, 15 lagunya Agung. Terus kalau enggak, misalnya saya 10 lagu, sisanya Agung. Nah, mungkin tahun lalu Tio Nugros lagi Iya, lagi nggak banyak main dulu. ya. Iya. Makanya itulah adeknya Tio Nugros yang Wah, Tio Safri. Tio Nugra. Iya. nggak makan nasi berarti ya? Nggak minyak-minyak nggak ya? Kan nggak minyak-minyak nggak? Kemarin ke Malaysia ikut nggak? Enggak. Tio Nugros Kan Mas Tio yang dicekal. main. Iya, Emang dicekal Iya. nggak bisa dulu. masuk dia, nggak Nggak bisa bisa masuk. masuk. Karena? Imigrasi. Nggak tahu dicekal kenapa. Terlalu cakep. Oh, imigrasinya. Iya. Di sini aja boleh nggak? Di kantor. Berarti Bisa gitu. aku disuruh main drum. Di Vietnam di sini. Ya kayak kemarin kan di Malaysia tuh. Itu lagunya pasti banyak tuh 30. Iya. Jadi ada 2 drummer yang main. Nggak kuat sendirian. Ya mungkin Mas Agungnya nggak kuat kali ya. Selalu drummer aja yang 2, yang lain nggak ada 2. Ahmad Dhaninya 2 gitu. Kan emang Ahmad Dhani 2 isunya. Isunya ya? Ini bukan Ahmad Dhani yang dulu. Konspirasi. Kan Iya, Ahmad iya. Dhani. Iya, ada 2, Ahmad dan I. Iya. Ahmadi sebenarnya dia namanya, Ahmad dan I. Iya. Drummernya aja yang 2 berarti ya? Iya. Tapi soalnya kalau yang lain ganti terlalu. Ih, Tapi gitaris juga ada kan 2 kan? Gitaris, Sama ya, Vegantaris. gitaris. Tapi selalu itu kan selalu itu kan? selalu. Bukan gantian tapi Iya. ditemenin. Selalu Iya. kan. Kalau drummer kan gantian kan? Iya, kalau drummer gantian. Berarti set drumnya 2? 2. Oh gitu, Dewa 2. Ya cuman Dewa sih yang bisa. Kayak gitu ya? Emang Dewa udah ada. Band-band yang cuma 5 lagu mah nggak usah ya, drummer 2 ya. Nggak usah Jangan terlalu dulu ya. manja. Jangan dulu ya, jangan dulu ya. Yang baru cuma main sekali main 5 lagu, jangan 2 lah. Nggak usah banyakin drum, banyakin job gitu. Dibanding banyakin. Ya, mendingan gue banyakin job katanya. Iya. Iya. Dewa 19. Ini mulai kapan Dewa 19? Wah, itu startingnya tuh waktu itu sebenarnya kecelakaan. Jadi Mas Agung main bola, tangannya
kesleo atau apa? Literally kecelakaan ya? Iya. Iya. Jadi Dewa itu lagi tur 30 kota yang 30 tahun anniversary. Oh. Nah, di tengah-tengah tur itu Mas Dia main Agung bola. itu main bola, Main bola tangannya segala, keceklik. Betul. Dia jadi kiper waktu itu. Oke. Ya. Terus tiba-tiba gue langsung ditelepon. Iya. Weekend ini bisa berangkat Pas nggak? ditelepon lu lagi ngapain? Main bola Nggak juga. main bola. Iqbal lagi main bola nggak? Futsal. Enggak, katanya. Oh bagus. Oke. Dia hobi bola nggak? Enggak, ya udah gitu. Nah, terus ditelepon, weekend ini bisa berangkat nggak? Waktu itu ke Padang ya. Ke Padang. Main sama Dewa. Bisa. Pas bisa. Bisa. Ah. Itu pokoknya harus bisa. Sama Dewa ya. Iya. Harus bisa. Ya udah. Terus tiba-tiba, lagunya 30. Tahu semua sih. Cuma Iya. kan belum tentu bisa mainin gitu ya. Latihannya gimana? Kapan? Nggak latihan itu. Lah? Nggak latihan. Jadi langsung ketemu. Nggak ada partitur juga. Hah? Jadi cuma dikasih lagunya ini. Jadi misalnya lu latihan sendiri deh gitu. Nggak Iya. nggak bareng sama mereka. Nggak. Jadi Tapi ketemu kan langsung jreng di panggung. Belum tentu sama ya sama yang bisa? kita dengar. Sama pasti. Oh, sama apa? Sama rekaman. Sama. Karena mereka ngasih materi lagu. Oh. Pelajarin drumnya. Ini Gitu. lagunya ini 30. Bis itu kita ketemu di atas panggung. Hah? Iya. Enggak, Itu kalau terjadi, itu break-break sering. ngomong-ngomong wah ada kayak lagi ngomong-ngomongnya di interval ini nggak Iya. ada tuh gitu-gitu Dewa. Ya itu biasanya dikasih tahu sama Mas Dani biasanya. Misalnya 3 lagu pertama kita langsung terus, bis itu kita break dulu ngomong. Ya. Setelah itu let it flow. Orang bisa gitu ya. Pas itu waktu itu ke Sendiri-sendiri. Padang 30 lagu. Ada salah nggak di 30 lagu itu? Kalau salah sih karir gua kayaknya nggak Nggak akan selamat. sampai sekarang ya. jangan salah. Kayak Dani yang salah nih gitu. Dalam hati. Kalau dia salah nggak apa-apa. Iya. Dalam hati Iqbal. Nggak apa-apa, sahamnya Dani, banyak di band iya, Expo. iya. Dan ini yang salah nih. Nih, Gue Dani nih. nggak kesini Dan. Ya, Mic iya. ditutup dulu, mic yang ini nih, mic yang di monitor. Ya, salah dia. Dan nggak gitu Dan. Gue tahu lu yang nyiptain. Iya. Tapi Sambil nggak ngerendang kan? Iya. Iya. gue tahu lu yang nyiptain. Iya. Cuman masa lo nyiptain sendiri lo yang salah? Gitu. Oh gitu, gak ada latihan. Nggak ada. Hanya Dewa yang tidak latihan atau semua Nah, session gua baru nanya terakhir? nih. Hampir semua kok. Kayak tadi misalnya lu main seminggu 5 beda-beda terus nih. Nah, ini ada latihannya nggak? Enggak, yang gua pertama kali gig sama Afgan itu nggak latihan juga. Kok gimana sih? Kok nggak latihan tuh gimana maksudnya? Jadi mereka itu ngasih materi lagu. Udah ada nih. Materi lagu tuh bentuknya apa? Kayak bukan Lagu. minus one, apa namanya? Lagu aja nih. Lagu. Jadi bentuknya Tapi lagu. nggak ada drumnya? Ada. Ada juga. Ada. Siapa tahu musik gitar gitu doang. Lu isi gitu. Lo isi dah gitu. kan? Ada drumnya. Oh, jadi ikutin aja gitu. Jadi mereka ngasih materi lagu nih 10 lagu. Iya. Besok kita maininnya ini. Oke. Jebret. Ya udah itu yang kita hafalin. Enggak, kalau misalnya ada yang ngomong-ngomong di tengah lagu, itu Nah. di materi lagunya gue juga udah ada contoh. Itu biasanya by feeling aja. Oh. Itu by feeling. Jadi misalnya, oke dia Dia biasanya ngomong dulu. ya kan di setiap band itu biasanya terutama yang kayak solo artis gitu ada musik direkturnya. Jadi musik direkturnya itulah yang ngasih tahu. Yang suka ngomong-ngomong tuh Iya. di Nah, monitor. di- Kalau monitor. ngelihat di panggung, Iya. Ya. gitaris atau pemain keyboard atau basis lihat mic, Iya. itu bukan selalu sekarang itu backing vokal. Itu Iya, buat ngobrol. komunikasi. Buat Ya ngobrol, itu kan? biasa buat talkback. Iya. Terus ada lagi di belakang panggung yang nggak kelihatan. Itu biasanya entah kreatif directornya mereka, Pakai itu juga. pakai itu juga buat ngobrol. Jadi kita semuanya Oh, tuh sekarang bener. pakai ear monitor Iya. kan. Iya. Itu buat ngasih tahu, stop dulu nih, break dulu, Oke. ngomong. Gitu. Ini lanjut nih. Jadi nggak ada latihannya. Baru tahu. gua. Jarang sih, jarang ada latihan. Kalau misalnya kan suka ada lagu nih, misalnya ada yang tiba-tiba refnya diulang lagi, dipanjangin, bisa nggak? bisa. Nah, Feeling gimana? aja itu? Feeling, ngobrol. Iya, Ref sekali lagi gitu. iya itu sih ngasih, ya mic talkback itulah. Untuk itulah fungsinya. Tapi kan kita nggak tahu si vokalis mau ngapain. Tahu, Nasar kayak Nasar tuh gimana? tahu. Nah, Nasar kan tuh gue sering unik. ngeliat tuh Iya. si Ririn. Unik. Ririn Jadi dia drum. cuma ngasih tahu Iya, bener, lagu. drummernya Iya. tuh. Jadi cuma ngasih tahu gini, lagu pertama seperti mati lampu ya. Oke. Terus lagu keduanya apa? Ntar lihat dah. Ya kalau nggak mati lampu kita terus. Iya. Kalau misalnya mati lampu ya udah, nggak usah Ini latihan. seperti doang nih. Iya. Seperti. Oh, jadi kalau misalnya refnya diulang lagi, apa ditambahin tuh diobrolin tuh. Iya. Itu biasanya ada kejadian-kejadian on the spot gitu lah ya. Hmm. Itu biasanya ya terjadi di atas panggung aja. Jadi memang sih unik ya. Kita tuh
di atas panggung tuh penonton liatnya kayak wah seru-seru aja Iya. ya. Ya kejadian-kejadian yang di belakang panggung tuh memang kayak ya unik banget. Kadang-kadang kalau crowdnya seru, ada vokalis yang minta tambahin Iya. gitu. Gitu, tambahin duitnya. Duit tadi. Dia ngomong ke ini dia. IO, iya. Enggak ada mic yang langsung nyambung ke owner, enggak ke owner. Makanya pada pakai headphone semua kan jadinya. Nyambungnya ke owner. Jadi ya itu unik sih. Jadi kita tuh kalau di atas panggung tuh namanya saya tuh session player ya, biasa ketemu sama berbeda-beda penyanyi atau musisi. Jadi tuh udah kayak connect aja. Dia mau ngapain, Ada nggak yang tolak? Enggak, gua nggak penyanyi ini enggak gitu. tolak ya. Dia kurang nih ya, dia belagu Bukan nih. kurang sih. Saya kalau nolak itu artinya emang beneran nggak bisa. Oh. Secara jadwal Bukan, iya secara jadwal. atau secara lagunya. Secara jadwal sama secara genrenya mungkin ya. Oh. Metal gitu. Nah, Oh, udah kayak Ya. gitu. udah ntar dulu deh. Oh. Double pedal gitu Iya. kakinya. Oh. Ini kita ini satu-satu aja. Ya. Dewa 19 tadi 30 lagu. Vina Panduwinata kumpul bocah pasti bawain. Pasti. Ya. Pasti. Iya. La la Ya kan? la la La, 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 la. Tapi begitu misalnya sama Vina Panduwinata nih, diminta, Bal besok lo main ngiringin Vina Panduwinata. Lo udah tahu belum? Gitarisnya siapa, bassnya siapa? Atau lo ya nggak peduli juga, ketemu di situ aja. Ya kalau sama Mama Ina tuh punya set band yang Oh sama juga kayak Ari Lasso Band gitu. tapi set bandnya Mama Ina ini masing-masingnya kan emang sibuk ya. Jadi kadang-kadang gitarisnya siapa nanti kalau nggak bisa. Jadi ada first layer, ada second layer gitu. Cuman ya second layer ini kita juga nggak pernah tahu siapa. Siapa? Jadi siapa yang bisa aja. Jadi mungkin aja baru ketemu di situ. Mungkin aja. Mungkin. aja dan nggak latihan. Berarti yang nggak latihan ini semua kan? Apa? Ngulik iya, Ada nggak masing-masing yang gitu ngulik kan? yang bareng? Misalnya session nih, lu datang semua juga baru. Mas baru juga, baru saya baru. Saya baru ini lagunya. Jadi aku Kebetulan pernah Mama tuh. Ina juga baru. Aku pernah tuh. Waktu itu pernah disuruh temen gantiin di kafe gitu ya. Ya. Main cuman 1 jam. Oke. Karena dia telat datang. Ya udah, kebetulan aku di kafe itu. Gantiin gue bentar katanya. Iya. Terus ini siapa? Iya Dia dong. gue ada yang kenal sah. Yang lu kenal cuma si drummernya doang. Iya, gue itu ya belum datang dia juga. Jadi lu datang, halo sorry saya Iya, disuruh gue lagi sama nongkrong. drummer. Gantiin gue bentar ya sejam gitu. Gue telat datang. Waduh, ya udah deh. Orang lagi ngopi ya di sini. Terus ya udah. Main sejam. Ya kan nggak tahu juga. Iya, nggak mereka. kenal. Terus? Halo Mas, saya Iya. Iqbal gitu yang bakal main drum. Loh, mana drum? Loh katanya dia datang telat Mas. Oh iya ya. Dia malah nggak ngabarin teman bandnya ya. Bikin kikuk Iya. aja sih. Dia ngabarin teman beda. Iya. Ntar kalau tiba-tiba ada yang kenalin diri mau main Iya. drum, Kata jangan yang kaget ini, ya. lah saya juga baru ini nih. Saya gitarisnya nggak datang nih, saya gitaris pengganti juga. Tahu satu band nggak ada yang bisa. Gak ada yang datang itu mah. Iya. Vokalisnya dibenci. Tahu-tahu emang bener nggak ada yang bisa datang satu band. Jadi lu main aja tuh, tapi main. Main aja. Sejam itu gantiin teman gua. Wah. Unik ya. Unik. Itulah dunia session player gitu ya. Jadi ganti-gantian terus ketemu sama orang Ketemunya baru. baru pas. Ketemu Iya. sama artis baru. Itu Iya. kita udah biasa. Oh, iya. Abis Vina Panduwinata, Ari Lasso udah. Iwan Fals. Wah, Iwan Fals ini saya ditemukan lewat Instagram. Jadi sama tuh. Aku nggak kenal sama sekali. Iya. Om Iwannya, bandnya, Iya. krunya, Iya. semuanya nggak kenal. Jadi Oke. bener-bener lewat Instagram. Waktu itu Cikal yang ngubungin aku lewat email. Dia bilang, saya dari manajemen Iwan Fals, Cikal. Mau ketemu sama Mas Iqbal. Ya udahlah ya, aku langsung kasih nomor telepon, ini nomor teleponku. Langsung ditelepon saat itu juga. Mas, katanya, kapan bisa ke rumah? Katanya, Bapak mau ketemu. Wih, Prabowo. bukan. Ngomongnya bapak sih. Bapak ya kayak ke presiden ya. Bapak mau ketemu. Iya, Nggak kan cocok ya, Iya. Bapak Iwan Fals. Nggak cocok ya. Bapak Iwan Fals ya. Iya. Ya, maksudnya kan bapaknya. Iya, bapaknya Jika. dia, bener. Iya. Kesana tuh langsung tuh. Kesana langsung. Ketemu sama Om Iwan, nge-jam segala macam.
Terus seharian lah, aku inget itu momen itu seharian dari pagi sampai sore. Iya. Selesai itu di akhir dia bilang kayaknya kita mau tur nih. Kita mau ajak Iqbal buat tur. 30 kota ya, 6 bulan pokoknya turnya. 6 bulan tur. Terus 6 bulan nggak pulang-pulang apa 6 bulan bolak-balik? Ada bolak-balik Di ada yang rumah nggak pulang? itu cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di jalan. Wah. Gitu. Itu selama 6 bulan kehidupan kita tahu. Kayak gitu terus. Senin, Selasa di rumah. Senin juga baru nyampe di Jakarta. Iya. Jadi ya Selasa lah yang benar-benar full di rumah. Rabu Terbang jalan lagi Rabu. biasanya. Oh. Jadi berbekal ketemuan itu langsung diajak. Langsung diajak 2 minggu persiapannya ngapalin berapa ya? 50 lagu kalau nggak salah. 50-60 lagu. 50 lah. Banyak banget. Enteng. Kita ngapalin judulnya nggak hafal. Iya. Yuk. 50 lagu tuh dibawain semua. Iya, jadi kan ditukar-tukar setlistnya. Iya, tapi kebawa semua tuh. Ke bawah. Jadi udah kayak nih 60 lagu kalau nggak salah. Kita cuma punya 14 hari latihan Iya. buat manggung selama 6 bulan nanti. Syukur jadwal udah kosong tuh ya. Apa dikosong? Harus dikosongin. Kosongin udah. Ahmad Dhani bentar orang dulu bapak, ya. orang Ahmad minta Dhani bapak. bentar. Ya kan yang minta bapak. Bapaknya Cikal. Bapaknya Cikal. Iya. 6 bulan tur. 6 bulan. Wow. Oke, Reza Artamevia. Masih Ya. sampai sekarang? Enggak. Udah enggak? Iya, udah nggak pernah dikontak lagi sih ya. Kamu nggak latihan deh. Katanya. Iya, begitu Jago sih jago. Reza baru tahu. Ternyata Iqbal nggak pernah latihan. Padahal jago ya. Iya. Oh, dia nggak latihan gitu. Iya, Padahal semua sessionnya yang lain diem. Kita juga. Iya, kita juga nggak latihan nih. Gitu, ya. Agnes Mo. Kalau TV ulang tahun kan biasanya Agnes Mo ada. Yoi. Nah itu loh. Ya, Oh. Agnes Mo itu start dari 2018 ya kalau nggak salah ya. 17 atau 18. Ya. Ya sekitar segitu. Sampai terakhir kemarin 2024. Ya kayaknya dia terakhir manggung 2024 tuh deh. Lo ikut ke Amrik? Enggak. Lagu-lagu dia nggak? Enggak. Oh, kalau dia lagi di sini, Kan dia show-nya kadang ke Indo. ya Ya band yang Indo yang main. lu lah yang main di situ. Ya. Latihan nggak? Kalau Agnes latihan sekali paling ya. Karena dia sama dance ya. Iya. Dance, ya. Ya seru sih. Sama Agnes orangnya cukup perfeksionis lah ya. Iya. Terus juga kadang-kadang suka ada gini nih. Kayak misalnya di backstage ya. Atau kita lagi sound check. Jadi gua tuh suka main gitu. Orangnya suka jamming ternyata. Terus tiba-tiba dia nyanyi apa gitu. Kayaknya ini seru ya, aransemennya kita rubah. Wah. Lagi soundcheck padahal ya. Mas ini lagi soundcheck loh. Gak gerendeng Iya lagi. nggak gerendeng lagi. Iya emang lo sih yang manggung gitu. Tapi kan gue harus kompak gitu sama gitaris. Iya. Iya, itu Terakhir beneran diubah? beneran. Itu bisa dirubah saat itu juga. Bisa banget. Kalau dia mau ngerubah gitu. Drummernya nggak mau. Bener-bener nggak mau ah. Jadi nyesel deh. Jadi nyesel gue kasih beat baru. Jadi nyesel. Besok-besok soundcheck dia nggak usah ada dah gitu. Iya. Iya, lama-lama kita gitu. Kalau Agnes datang pas sound check kita diam aja ya. Dia aja Ya, udah jangan ya. dikasih yang Daripada baru. dirubah nanti. Gitu. Iya. Hi-Fi. Hi-Fi ini Emang dia Hi-Fi nggak ada bandnya ya? Hi-Fi itu kan grup. Dua vokalis, 2 gitaris. Oh. Iya, Tapi sekarang 1 gitaris, 2 vokalis. Oh, Udah nah 3, si ya benar. bass dan si Drum. keyboard itu session. Session. Oh. Begitu, Cing. Oke. Iya. Hi-Fi. Rizky Febian sama Ari Lasso punya band khusus buat Iya. ngiringin dia. Selalu. Rizky Febian itu start dari 2017, 18, sampai 19 kalau nggak salah. Oh. Ya, ini salah satu artis yang paling sibuk yang pernah aku iringin ya. Karena? Kita Jadwalnya? kita sebulan pernah main hampir tiap hari. Oh. 28 show ya kalau nggak salah. Dalam sebulan. Iya, dalam sebulan itu. Sehari itu ada yang 4 kali dulu, ada yang 3 kali. Sehari 4 kali gimana ngatur waktunya? Pagi, berarti dari pagi.
Pagi misalnya hari Minggu ya. Di mana? Aku inget waktu Ini itu. Jakarta semua berarti? Eh, 4 hari tuh iya. Jabodetabek lah. Jadi 2017 itu hari Minggu pagi kita main CFD. Ya. Ya, Depok. Udah? Belum ada ya? Belum. Mungkin terlalu padat CFD Depok nggak bisa keluar Nggak bisa, sih. dia mainnya gini. Iya, Di nggak bisa CFD keluar. Depok Ada ya. Spider-Man salto lagi. Terlalu padat. Iya. Terus kita main CFD. Terus itu sampai jam 9. Oke. Jam 1 itu biasanya main pensi. Iya, kita main pensi. Ya. 1 sampai jam 3. Terus jam 4 itu kita main pensi lagi. Oke. Terus nyambung lagi Malam? terakhir jam 9 sampai jam 10. Itu di sekitaran Jabodetabek. Jabodetabek tuh. Pagi Jakarta. Gokil. Soalnya terakhir-terakhir tuh di Bekasi aja. Terus soundchecknya gimana? Nah, Nggak ada. Nggak pakai soundcheck? Nggak pakai. Yang penting udah bunyi. Jreng. set ininya drumnya ada berapa berarti? Set drumnya kalau Kan kayak paling gitu ribet tuh. biasanya aku nggak bawa drum sih. Jadi Udah di tempat itu udah ada. jadi kita udah request. Iya speknya, ya. Oh, oke. Wow, sehari 4 sih. Ya kan ada yang lebih gila lagi kayak Juicy Lucy gitu kan. Iya. 33 kali Betul, sebulan. Iya. betul. Itu gimana coba? Lebih banyak dari kalender. bulan puasa aja masih 20-an panggung. Bulan puasa loh, bukannya ibadah sih Wan. Bukannya fokus ini. Iya parah nih Kan Wan. kerja Iya, juga parah, ibadah. parah. Iya, betul Kerja sih. juga ibadah. Oh, iya, Nih, kalau session itu kan berarti kan kasarnya kayak freelance berarti ya. Nggak punya kantoran. Nggak kantoran lah kalau di Iya, pekerja. iya, iya. Tidak ada kantor tetap lah. Betul. Nah, secara jadwal berarti kan nggak, dia ngiketnya tuh per panggung atau per artis, misalnya lu bulan ini udah Febian terus, Ricky Febian terus, apa gimana sih? Biasanya ada beberapa, jadi setiap artis dan manajemennya Ya, itu punya agreement masing-masing dengan playernya. ya. Contohnya kayak di One Falls itu kita by kontrak. Oke. By kontrak. Ada juga yang by ini sih emang saling trust saja. Iya. Kebanyakan begitu ya. Jadi nggak ada kontrak. Iya, ya. Jadi saling trust saja. Lu drummer di Ari Lasso, Ya, semua jadwal gua kasih ke lu. Oke. Tapi lu prioritasin oke. band ini. Tapi kalau misalkan lu ngambil band lain nggak apa-apa kan sebenarnya? Penyanyi lain. Nggak ada masalah. Karena sebagai session tuh nggak apa-apa kayak gitu kan? Nggak ada masalah. Iya. Cuman ya itu Yang penting jadwal tadi. jadwal plus ada perjanjian apa gitu sama Oh, oke. band itu di belakang. Misalnya ada juga kayak Om Iwan waktu itu karena dia tour. Iya, 6 bulan tadi. Ya kalau bisa jangan main sama yang lain. Iya, udah nggak ada waktunya juga itu. Iya sih. Iya. Kalau mau main Senin Selasa. Iya. Mau capek aja deh. Tapi Selalu capek. Itu Iya. ngejar apaan sih? Ngejar apaan? Capek, Selasa tapi- udah liburnya 2 itu masih main juga. Ngejar rembuk. Nah, kalau kayak gitu ya, seminggu tuh kayak yang kasus Om Iwan, seminggu tuh berapa kota berarti? Yang mainnya Seminggu sebenarnya itu tampilnya? 2 sampai 3. Di Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, Di- ya biasanya sih show-nya Kotanya ada yang tuh. Kamis lah. Oh, emang ada yang show-nya hari kerja Pokoknya gitu? show-nya tuh 2 sampai 3. Ada satu kota itu 2 show. Oh, oke. Oh, jadi nggak selalu weekend ya? Enggak selalu. Hanya Rabu udah jalan. Betul. Oh, oke. Lewat darat tuh udah dekat kota-kota kabupaten gitu. Bukan kota-kota besar jauh. Iya sampai Medan, terus sampai Lombok, Bali. Iya, iya. Naik pesawat sih ya rata-rata ya. Tapi dari ininya ke misalnya di Bali ada Di daerah mana? yang jauh? daerah Ya. mana berapa kali di Bali gitu atau cuman per provinsi kota besarnya aja. Jadi ke Waktu- Bali misalnya di Denpasar, habis itu jalan lagi dari Denpasar ke Singaraja. Oh, Ada iya. lagi di situ. Itu habis Habis itu itu balik pulang pesawat Jakarta. Jakarta, terus Nanti ke Sumatera Utara ke Surabaya. Medan dulu. ke Medan, habis baru itu ke Lampung. Oh, ya. Capek ya. Touring live. Iya. Iya, gokil. Kayak di film-film gitu, Cing. Iya, Iya bener, naik van tuh kalau di Amerika kan pakai van gitu kan ya. Iya. Nggak pulang-pulang. Kehidupan rockstar. Rockstar bener. Iya. Bandara lagi. Bandara Gitu. lagi. Ketemuan sesama band kan di bandara kan Iya. biasanya. Ada yang cuma Roti O lagi sarapan. ada yang nuker koper doang, bawain dari rumah bener. koper bersih. Udah koper 2, koper baju Iya. kotor. Iya. Ya tapi itu mungkin yang diimpi-impikan sama banyak anak band betul. ya. Iya. Betul. Kalau dibilang jenuh ya ada Pasti jenuhnya. Semua kerjaan. Kalau jenuh pasti Rio Febrian. Aku jenuh padamu ya. Hanya dia yang jenuh ya? Iya, hanya dia yang jenuh.
Tapi karena memang seasik apapun kegiatan, kalau rutin itu terus berulang lama-lama jenuh ya. Main kan senang ya, kita bermusik senang. Benar. Gitu. Ya. Cuman kalau itu terus kita Tiap lakukan, ada rasa jenuh juga. Bener, makanya itu jadi session player itu nggak cuman yang jago doang, Cing. Tapi yang punya soft skill juga. Karena kita kan manggung tuh sejam 2 jam ya. 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 Selebihnya 18 jamnya atau 20 jamnya itu kan kita bercanda, ngobrol, Ya. hahaha. Jadi kalau misalnya orang yang nggak asik tuh, ya dalam perjalanan touring tuh berasa berat banget rasanya. Iya, Iya, ya, iya, kebayang iya, sih. iya, iya. Jadi ya itu dia, nggak cuma jago yang dibutuhkan, Iya, tapi ternyata yang dibutuhkan yang punya soft skill juga Iya. yang asik gitu. Yang enak diajak gaulnya lah gitu. Kayak tour yang kayak Om Iwan gitu. Masih ngobrol nggak di jalan? Kan udah capek banget tuh kayaknya. Ngobrol, Ada ngobrolnya justru juga. kita makin hahi. Makin ngobrol, nggak diem, udah capek, nggak. Justru kita waktu itu sempet liburan. Jadi misalnya main di Lampung nih, Ada kosong liburan gitu. ya biasanya kosong sehari 2 hari. Ya udah kita liburan ke pulau gitu. Ya, Buat melepas kejenuhan. Terus di Bali nih, ya. ada kosong sehari 2 hari, ya udah kita jalan-jalan ke pantai. Oh. Ya tergantung kondisi bandnya sih. Ya, ya. Ada band juga yang pas lagi off gitu ya beneran Pulang. masing-masing. Iya. Iya. Tapi ya beberapa band yang aku jalanin sih ya seru ya. Maksudnya masih bareng-bareng. Iya, iya, iya. Kecuali band yang udah agak uzur lah ya. Itu biasanya Siapa nih kalau uzur nih? Di antara lo saya deretan ini nih, yang Siapa udah ya? masuk di daerah Om Iwan pasti, Bapak. Bapak. 2019? Misalnya Dewa kayak 19 uzur nggak menurut lo? Dewa 19, oh iya itu masing-masing. Jadi setelah show, Dewa 19 ini? jadi ketemunya cuma di backstage. Emang nggak akur ya? Oh. Akur. Akur. Kayak lu sama Temon aja. Kalau gue kan nggak akur emang. Emang nggak akur ya? Kalau itu kan emang diakui nggak akur. Iya. Itu sebelum dan sesudah nggak ketemu. Gak pakai latihan juga. Ini. Oh, bener lu. Iya. Udah kayak gitu. Kayak gitu Ketemu ya. di panggung aja Ketemu kan. di panggung aja nggak usah pakai latihan. Udah, by feeling. bener. Iya, iya, iya. Oh. Jadi ada beberapa, ada grup band yang kemana-mana bareng Bareng juga. terus gitu juga. Bareng terus. Seberes tuh masih main, Iya. nongkrong bareng, nggak sendiri-sendiri. Ari Lasso masih. Oh. Masih. Terus kayak Hi-Fi. Hi-Fi juga. Ya band muda lah ya. Iya, Band iya. muda tuh kemana aja. Iya, Bareng pokoknya. bareng, Iya, iya. iya. Rizky, Rizky Febian. Febian, iya zamannya waktu aku main, iya itu seru banget. Raisa. Nah, Raisa, kemarin nih, Raisa yang kemarin. enggak. Jadi aku terakhir sama Raisa kapan ya? Kayaknya udah lumayan lama juga sih. Iya, iya, iya. Nah, Padi Reborn kan? Padi Reborn, iya waktu Ada itu. Yoyo. Mas Yoyo waktu itu, kenapa ya? Oh naik haji. Naik haji. Beda kalau Agung kan sport, kecelakaan. Iya. Kalau Yoyo, Naik haji. dia lebih ke religi. Iya. Ditelepon nih, Iqbal. Lo di Mekah atau Madinah? Enggak, Jakarta oke. Oke, Gitu. aman. Jedah nggak juga kan? Enggak, Jeddah enggak juga. Aman. Naik haji Mas Yoyo. Oh, iya. Gantiin berapa ini? Berapa panggung? Berapa ya? Pokoknya dalam waktu 1,5 bulan. Oh, Lagi patuan tour kan juga ya. berarti itu? Mereka? Atau emang ngisi ya job-job? nggak setiap weekend juga lah. Ya lumayan lah. Waktu itu manggungnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau untuk band yang kayak misalnya, yang lain kan session lah ya. Hitungnya kan Padi Reborn kan udah band nih, orang udah tahu. Yep. Terus drummernya bukan, ada yang kecewa nggak? Penonton udah nungguin Padi, mana kok drummernya bukan? Gak tahu ya. Yoyo. Ya kan saya punya YouTube ya. Jadi Iya. lumayan sering ngonten juga sama Mas Yoyo. Oh, Mungkin kalau fansnya Padi udah udah tahu lah ya. aware kali ya sama Iya. muka gua gitu ya. Apa lu pakai topeng Mas Yoyo gitu? Kalau biar orang ngira ini Mas Yoyo. Kayaknya At kalau least rambut gitu ya. Dibotakin dulu. botakin dulu. Tapi kalau grup band, kayaknya Iya. kalau grup band misal diganti salah satu personil, misal diganti gitaris, drummer masih inilah. Cuman kalau misalnya Vokalis. kalau vokalisnya Padi,
Tapi vokalisnya bukan Fadly. Boy Tembok. Ya. Ya jangan. Jangan. Gitu ya. Apa kalau Misalnya ada baru nih grup Jelly Tobing CS. Jelly Ya. Tobingnya nggak bisa ganti dia. Wah protes. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Kalau itu nggak bisa ya? Nggak bisa itu. kalau kayak Fadli masih nggak apa-apa lah ya? Masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Ada Iya. satu nggak bisa. Iya. gitu ya. Iya, Kalau iya. Jelly Tobing CS, Jelly Tobing kan nggak bisa. Tohpati trio, Tohpatinya nggak ada. Nah, Nggak bisa. Orang sebel. Trionya aja berarti. Berarti bertiga. Trionya siapa ini kata Iya. orang? Tapi kan Yofi and Nuno, Yofi-nya udah nggak ada. Bener juga. Masih ada tadi. Udah nggak pernah main bareng Yofi Nuno, Yofi. Tapi sebetulnya Masa Yofi lalu. Nuno. Iya. Masih Yofi Nuno nama Yofi and bandnya. Nuno, mana Yofi-nya? Gak ada ya? Iya juga ya. Tapi dia di belakang layar dari Yofi Nuno dia. Iya. Enggak. Dulu Iya. ada dianya kan? Iya. Dulu ada dianya. Dulu ada dianya. Kan Yofi and Nuno. Sekarang Yofi-nya udah keluar kan? Dari Yofi Nuno. Heeh, tapi masih ada Jadi Yofi Nuno. and Nuno. The Nuno. Nggak enak. Nuno. Tapi tetap Yofi Nuno. Jadi N Nuno. N-nya aja. N-nya, iya. Yofi-nya nggak ada. Nuno gitu loh. Udah. Gak mau nyari sosok baru gitu ya? Iya, Yofi Misalnya Doni and Nuno. Iya, Gak cocok Juga ya? cocok jadi gak enak. Ari and Nuno, nggak cocok ya? Cuman Yofi doang yang cocok sama Nuno. Karena kita udah biasa Kita aja udah nih kerja. iya. Mau ganti Ari, mau ganti ini gak cocok gitu. Tapi Michael Learns to Rock nggak ada Michaelnya. Mungkin ada kali. Vokalisnya bukan Nggak Michael ada, namanya. nggak ada nama Michael, nggak ada. Siapa? Michael Steve misalnya Rock, vokalisnya. vokalisnya rock. Nggak, nggak ada, dia juga nggak rock. Coba ya lagunya. kita cari ya. Iya. Siapa nama vokalis MLTR? Nggak ada. Michael Ensuro. Nggak ada Siapa Michaelnya. nama? Dia juga nggak rock lagunya. Iya. I'm not an actor. Oh iya, nama vokalisnya Just Character. Tuh, Nggak ada Michaelnya ya? nggak ada Michaelnya udah. Nggak apa-apa berarti Yofi. Dari dulu masih belajar rock kan gitu bandnya. Terus Iya, iya. nggak berhasil, nggak lulus. Lagunya tetap nggak rock gitu. Iya. Oh, di rebound udah. Afgan masih? Afgan terakhir udah lumayan lama juga ya. Terakhir itu konser di Kuala Lumpur kalau nggak salah 2023. Oke. Iya, Emang konser tunggal dia Dekade. bikin. Dia bikin konser. Dia selalu ada annual konser gitu biasanya di Kuala Di Lumpur. Kuala kan. Lumpur ya. Ah, Artis kita mah di Kuala Lumpur konser mulu ya. Iya. Rame mulu kalau gue Rame lihat terus. Banget, video-videonya tuh. Iya. Terakhir kayak siapa tuh ya? Fish apa nih baru dari Kuala Lumpur? Fish. Fis, Rame Dewa semalam. Dewa juga ya? Semalam. Perunggu juga benar di Kuala Lumpur. Iya. Betul. Benar-benar kalau entertainment kurang mereka ya. Iya. LCLR Kokom tadi ada nyebut Kokom. kemana nggak jadi? Kuala Lumpur nggak ada. Korea udah bikin paspor tapi nggak jadi. LCLR ini lomba cipta lagu remaja. Betul, Cing. Yang mana itu bukan era saya. Tapi Lo- saya main 5 kali di acara itu. Sama Om Yoki Suryo Prayogo. Prayogo, almarhum. Berarti udah lama dong. Terakhir itu, pokoknya yang terakhir itu di Balai Kartini atau mana ya? Ya, aduh, lupa. Kayaknya sekitar 2014-15 itu sebelum Iwan Fals Tour. Persis sebelum Iwan Fals Tour. Jadi ada namanya musisi legendaris Om Yoki Suryo Prayogo ya. Keyboardis dia. Yoi, Ya. keyboardist, songwriter, produser. Dan aku nggak tahu. Nggak tahu dia. Dia God Bless. Oh, Ya. God bless. God Bless. Dulunya. Mark Risha sering. Dan ternyata lagu hitsnya Banyak. buset deh. Oh iya. Dan bagus-bagus. Peter, jenius gitu lah. Iya, jadi belajar banyak tuh sama dia. Itu sebenarnya bukan manggung sih, kita lebih belajar. Di situ. Iya. Latihannya terbanyak ini. Ini latihan dengan show Show dengan Latihan terbanyak. Banyak sekali. Satu show itu kita mungkin bisa latihan 20 kali ya. Hah? Bos, emang apa show-nya? Ngapain? Iya, Ya main aja. Main 20 lagu kalau nggak salah. lagu dia. Lagu-lagu LCLR ini. Jadi Iya. zaman dulu tuh ada LCLR namanya. Iya. Lomba itu kan ya? Iya. Lomba cipta lagu remaja. Dan ini yang menang-menangnya dinyanyiin. Lagu-lagu yang juara-juaranya dimainin. Betul. Oh. Cilapop era gua ada tuh Cilapop. Cilapop. Iya. Cipta lagu populer. Iya. Nah, Ada setelah itu era gua tuh. Iya. mainlah. Ya kita nggak tahu ya. Kalau latihan kan, ini lagu ada yang tahu nggak sih? Jadi musisinya kebetulan muda-muda tuh, yang di-hire sama Om Yoki. Iya, iya. Ini emang lagu ada yang tahu nggak sih? Ngerendeng Nah, lah. lagi deh. Matiin mic ya. Masih. Ini
Aduh lah, Apa? salah hati nggak ada. Pupus dah. Iya. Pas kita manggung, Semua nyanyi. baru opening das, itu orang udah nyanyi melodinya. Das. Melodinya nyanyi orang-orang. Wih. Ternyata ada yang tahu. Banyak ya. Pas begitu verse-nya udah, wih, ini lagu ngetop semua ya. Iya, karena eventnya juga dia lumayan ngetop di zaman-zaman dulu. Lomba ini. cipta lagu populer. Remaja ya. Satu show 20 kali latihan kurang lebih. Wow. Iya, itu 5 show, berarti 100 kali latihannya. Wow. Andre. Kalau di Singapura Jazz Festival sama siapa? Ini dulu ya musisi jazz. Jadi tuh aku sebelum merambah ke dunia pop, Mm. dulu aku sempat dikenal sebagai drummer jazz lah Drummer ya. jazz. Oke. Yang Karena mainnya sendiri ya? nggak Ya kan suka gitu tuh, kalau gitarnya Pantesan nggak kemana latihan kayaknya. gitu. Gitarnya drummer asal. Iya, aku lebih dikenal tuh drummer jazz ya. Iya. Padahal aku tuh bukan jazzer sama sekali. Bukan. Aku seneng musik rock. Terus ya emang kejebur juga ada di dunia jazz. Gara-gara diajak sama omku. Omku tuh Om Bintang Indrianto, dia basis. Iya. Dia jazzer. Terus ya udahlah dari sama omku main, tiba-tiba diajak sama Trisam, dulu ada grup gitar, Tohpati, Dewa Bujana, Balawan. Diajak sama Yang itu. dua tuh Balawan. Wow, sampai 3 kadang-kadang. Jadi ya jazz festival lumayan banyak waktu itu aku main. Sama musisi-musisi jazznya pun sangat-sangat banyak. Sampai ke musisi jazz luar waktu itu di Singapura Jazz Festival. Dari Eropa ya. Ya main-main Latin jazz gitulah. Yang mana aku juga nggak paham sebenarnya. Lagunya. Tahu banyak juga yang nyanyi. Nggak ada. Iya, jazz susah ya. Singalongnya susah ya kalau Iya, jazz iya. ya. Gimana caranya Iya. nyanyinya? Jadi sama grup sana. Iya, waktu itu ya player yang Indonya cuman aku sama pemain keyboard. Oke. Basisnya dari Singapura, gitarisnya dan saksofonnya dari Europe. Oh, main di Singapura Jazz Festival. Singapura Jazz Festival, terus ada lagi di Korea, apa ya namanya ya? Di Korea lah ya. Korea itu. Sintayong. Enggak. Sintayong Festival. Sintayong Festival. Pak Jisung. Sintayong Jazz Festival. Jarasum Jazz Festival. Oh, jazz juga nih Korea. Iya. Ya. Ya. Ya lumayan sering lah dulu acara jazz di Malaysia juga. World Youth Jazz Festival di Kuala Lumpur. Berarti terus, kalau acara gitu, lu diundang as solo? Pemain. ada yang solo, Ya diundangnya sebagai Iqbal aja udah, bukan? Atau- ada yang begitu, ada yang juga gue berangkat sama band. Oh, ya. Ya, ya. Nah kalau jazz tuh lebih nggak latihan lagi kalau itu, lebih. Ya itu sendiri-sendiri kita nontonnya juga. Gitar Jadi asik, lo bisa kayak drummernya baru asik ketemu sendiri. di backstage, say hi, Iya. Terus main. Terus main aja udah. Oke, lagu pertama tadi apa ngarang aja udah bisa begitu. bisa gitu ya. Oh, Tahu. itu pasti lebih banyak lagi gerendengnya itu. Iya. Tapi yang Apaan sih leadnya ke siapa? situ? Pasti kan ada yang lead gitarisnya. Ya, kalau yang lagi- leadnya. Ada, biasanya kita misalnya leadnya si pianonya. Kita atau gitar. jadi ngikutin aja yang lain, ngikutin dia kemana nih. Ya itu udah bener-bener by feeling karena jazz Iya. itu kan kita memang melatih improvisasi di situ. Riffing. Melatih improvisasi, melatih kepekaan juga Iya. sama teman-teman musik, teman-teman musisi lainnya. Jadi ya setiap musik tuh punya basicnya masing-masing. Kalau rock tuh kan lebih energik ya. Ya. Kalau pop itu lebih harmoni. Tapi kalau jazz itu kita melatih improvisasi dan ya berguna semua sih ya. Kalau dangdut melatih. Goyang. Seperti mati lampu ya. Iya kan? Tapi kalau jazz, misalnya lagi kita nggak tahu nih lagi lagu apaan lah gitu ya, udah main. Itu udah pasti semuanya apa sih istilahnya? Tune semua satunya, misalnya satunya di A, akhirnya semuanya akan ke A atau Tune pasti. walaupun improv. Kan ada kalau di jazz itu ada namanya jazz standard. Oke, ada itunya. Jadi jazz standard itu ada lagunya. Jadi mentok-mentok kita paling ya udah jazz standard.
tapi kayak aransemen lagunya apa itu kita benar-benar ngarang di atas panggung. Entah nanti bisa jadi disco, entah nanti bisa jadi Latin, entah nanti bisa jadi apa, itu di atas panggung terjadinya. Misalnya kayak lagu jazz standar nomor 10, kita bikin funk aja, bisa kayak gitu. Dia itunya nomor, dia standar nomor. Enggak, misalnya. Oh, gue kira beneran nomor gitu. Enggak. Oh gitu. Jadi kita kalau nonton acara jazz kan masih ada tuh kafe-kafe jazz itu di Kemang itu. Ngarang nih gitu. Iya. Iya Boleh pasti. Iya. Sebuah komplimen itu kalau dibilang ngarang. Enggak latihan nih. Iya, lo Bandnya nggak latihan kan lo? Nanya ke drama, coba basisnya siapa namanya? Iya. Coba. Coba. SMA-nya di mana SMA-nya? Nggak tahu dia masih nggak kenal. Baru kenal di belakang ya. Bisa gitu ya, pada jago Iya. udah feeling udah. Java Jazz terakhir main kapan? Yang kemarin main? Yang kemarin cuman syuting konten. Jadi ada drummer dari Jepang, drummer cewek. Dia tuh salah satu drummer cewek ya paling top lah saat ini di dunia ya. Namanya Senri. Ya aku diundang buat drum battle sama dia. Oh. Dia main di Java Jazz dia. Main. Dia ada bandnya atau dia sendiri? Dia main sama siapa? John Batiste. John Batiste. Ya. Oh. Oh. Nah, sesi yang battle-nya ini emang berdua. Iya berdua. Terus ada drum doang atau ada yang lainnya juga? Enggak, drum doang. Drum doang? Jadi ya ngobrol terus memperlihatkan permainan drum masing-masing. Ya ini aku baru pertama kali sih ya diundang tapi drum battle gitu. Terus cewek lagi, cewek itu kan ya aku baru pertama gitu ya lihat drummer cewek depan mata gitu yang buset deh. Kayak laki ini mukulnya ya. Kenceng banget. Dia berarti memang jazz, pemain jazz yang si Senri ini? Atau apa dia sebenarnya? Iya kali ya, dia jazz drummer ya. Dia session player juga di Jepang. Oh. Omi One juga, Omi One Falls? Enggak. Enggak. Oh enggak. Enggak, bukan. Beda. Lark and Seal, dia session player Lark and Seal. Dia ini Iwan Kawaguchi. Masa Iwan namanya Iwan? Tetap Iwan. Kok Rahman deh? Gue bilang Iwan Kawaguchi, kata dia deh. Gitu. Java Jazz kemarin jadi main nggak sama band sendiri karena Ya, sendiri. ada gimmick battle itu. Ya. Iya. Suara tadi apa? Coba lihat suara gembira konser. Ya, suara gembira ini IP ya. Ya, mereka macam-macam ada tribute Chrisye lah. Oke. Oh ya. Tribute Guru Soekarno Putra lah. Iya, tribut-tributan lah dia. Award-nya juga banyak. Most Influenced Drum Content Creator Zildjian. Zildjian, Simbal. Ya, Zildjian itu merek simbal ya. dari Amerika. Dia setiap tahun biasanya bikin award buat drummer-drummer. Oke. Ya, alhamdulillah sih 2026 kemarin Ini dapat. baru dong? Ya, 2026. Bulan apa ya? Kalau nggak salah awal tahun ya. Lo kesana dong, ambil. Enggak, di sini Oh, aja. di sini juga. Jauh. Suruh mau ngambil. Most Influenced Drum Content Creator. Seapa berarti kalau dia ngitungnya nih? Berarti influence drummer content creator yang dia lihat gitu. Iya, yang dia lihat kali Iya, ya. maksudnya nggak ada lagi berarti. Kalau Lu yang nggak paling lihat, dia nggak oke-nya. bisa. Iya, lu yang paling oke-nya nih. Yang Antara pakai semua. Zildjian. Enggak. Nggak harus pakai Zildjian. Nggak harus pakai Zildjian. Enggak. Jadi itu aku punya YouTube channel namanya Drum and Drum. Iya. Drum and Drum tuh memang fokus di drum. Drum, ya. Terus itu udah berjalan dari 2019 Oke. sampai hari ini Mm-mm. dengan konten drumnya Ya, kita udah punya 800.000 subscribers lah ya. ya. Terus ya sebenarnya emang segmented banget ya. Cuman Iya sebenarnya ya. yang ngebahas tentang drum aja. Ngebahas tentang drum terus ya sebenarnya gue tuh pengen banget ya ngasih tahu orang gini loh kalau misalnya jadi musisi profesional. Jalannya begini, ketemunya sama ini. Iya, bisa jadi apa gitu Terus ya. kayak nge-review drum. Oh. Itu kita udah ya establish dari 2019 lah sampai hari ini. Iya. Dan ternyata kata mereka di Asia itu drum and drum ya baru drum and drum yang fokus jadi media digital Khusus drum. Drum. khusus drum.
Oh gitu. Oh. Nah si Zildjian ini dari sini. Iya, terus kita juga kita bikin international collaboration sama musisi internasional gitu. Ya, drummer khususnya. Iya. Ada Tons of Whip. Tons of Whip tuh dia top banget di Thailand. Oke. Pasti pernah lihat kalau di Instagram videonya suka dijadiin meme kucing lah, meme yang bahlil lah. Itu video dia tuh. Video dia main drum. Aslinya itu Tons of Whip. Terus Yang mana sih? Oh yang itu. terus Aaron Starling itu drummer John Mayer. Waktu John Mayer kesini, gue nyamperin dia buat ketemu. Oh bener nih yang tengah. Iya drummer John Mayer nih. Aaron Starling, terus Kok bisa ketemu? Bisa. Karena udah kenal. Ya udah chat di Instagram. Oh di Instagram. Oh. Terus ada lagi Sean Wright. Sean Wright itu drummernya Korean Big Bang. Big Bang. G-Dragon. Iya. Waktu itu ketemunya di Amerika nih. Jadi aku ke US diundang ke NAMM Show. NAMM Show itu apa? NAMM Show itu the biggest exhibition music alat musik paling besar di dunia. Di Amerika. Jadi 2023 dan 2024 aku diundang ke NAMM Show. Nah, oleh NAMM-nya? Bukan. Enggak, ada beberapa brand. Brandnya, oleh brandnya. Oke. Ada beberapa brand. Terus ya di sana itu kita kan kalau ke exhibition ya ngelihat inilah ya, display alat musik. Tapi ternyata orang kenapa pengen datang ke NAMM Show sedunia tuh orang ke sana gitu ya. Itu buat menjalin networking. Menjalin relation. Karena segampang itu ketemu sama musisi yang biasa kita nonton di YouTube. Ada mereka di situ? Ada. Karena diundang memang. Ya kayak gue ketemu drummernya Michael Jackson gitu. Ini Jonathan Moffat. Iya tuh. Dia lagi sering-seringnya tuh bikin. Siapa namanya ini? Jonathan Moffat. Ininya Sugarfoot. Sugarfoot itu dia. Sugarfoot. Nickname-nya Sugarfoot. Iya kita Pokoknya bisa dia bilang ngobrol dengan santai di situ. Dia di booth gitu, kayak di booth brand atau Jalan aja dia. Jalan aja. Kadang di booth, kadang jalan. Yang mainnya di sini simbalnya kan? Ya betul. Ada di atas. Iya kan? Kata si Michael Jackson, basis boleh salah gitu. Kelas juga salah. Sugarfoot nggak pernah salah. Sugarfoot nggak pernah salah. Sugarfoot tidak pernah salah. Iya, yoi gokil dia. Metronom dia. Naik lagi metronom. setelah ada film Michael Jackson. Bener. Gua follow nih si dia nih. Sugarfoot. Iya. Udah DM. Enggak, gue sekarang udah nggak main sugar, gue bilang diet. Udah ngurangin sugar. Sorry gue baru follow sekarang ya. Iya. Gue lagi ngurangin. Lagi ngurangin sugar gitu. Dia bilang, dia ngerti gak sih sugar ini nama doang? Ngerti gak sih ini orang? Iya, Jonathan Moffat, drummer Michael Jackson gitu ya. Kita bisa ngobrol di sana. Ya, jadi NAMM Show tuh bener-bener selain exhibition alat musik, tapi yang paling penting yaitu kita gitu. membangun networking di sana. Follow-followan. Ya akhirnya jadi banyak konten. Ya. Jadi kenalan sama orangnya. Ini setiap tahun di Amerika. NAMM itu apa? Ada singkatan? NAMM Show. Singkatan itu? Mungkin ya. National Pasti Alat musik. National Annual Music merchandise. Musik. Nah itu drummer Guns N' Roses tuh. Yang bawah. Matt Sorum. Matt Sorum. Temannya Matt Solar ya? Iya, Matt Sorum. Sorumnya sorum mobil second. Teman dealer. Sobon dikandasin harganya. Terus yang atas itu namanya Eric Moore. Ya. Itu aku disamperin sama dia. Dia siapa? Dia itu ya kalau drummer Gen Z sekarang tuh pada look up-nya ke dia. Karena emang jago banget sih. Dia apa? Pemain apa tapi maksudnya? Dia pernah gabung di band namanya Suicidal Tendencies. Terus beberapa penyanyi-penyanyi Amerika gitu lah ya. Dan itu jago banget gitu. Terus siapa namanya tadi? Eric Moore. Kita sempet follow-followan di Instagram. Ya. Terus pas dia lagi manggung waktu itu, selesai manggung dia langsung nyamperin. Hey man, I saw you from Instagram. Dia bilang. Ingat dia? Iya. Itu seru juga sih ya, rasanya bisa langsung ketemu, connect sama mereka. Jadi lah sekarang alat-alat drum udah nggak beli ya? Beli sih. Beli tetap.
Beli. nggak Walaupun dolar naik ya tetap beli lah. Nah, udah mulai. Kan lu orang kota. Oh, iya, Orang kota iya, pakai dolar Oh, emang. Iya. Kalau orang desa enggak. Iya. Iya. Ini lagi di pabriknya Ludwig. Ludwig Ya, Ludwig itu Merek Iya, drum juga. drum. salah satu merek drum paling tua kali ya. Ah. Iya. Nggak tahu paling tua atau salah satu yang paling tua, tapi umurnya udah ratusan tahun. Tahun ya. Ya, udah keriput. Kulitnya udah keriput. Drumnya udah pada mau sobek. Udah tua. Waktu itu diundang ke pabriknya Ludwig buat ngeliat proses pembuatan drum Ludwig. Oh. Lu pernah kebayang nggak? Ini kan salah satu pabrik drum paling besar juga Ya. di dunia ya. Ya. Gue masuk jam Ini di US berarti? US. Pabriknya di sana dia, Ya, pembikin di sana North berarti? Carolina. Oh. Gue masuk jam 8. Heeh. Keluar pabriknya jam berapa coba? Maghrib langsung buka bersama. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Saking gedenya tuh Oh, pabrik. itu benar-benar keliling satu pabrik Iya. itu. Buset. 1J Expo kali ya? Gede banget. Gede ya. Iya. Gede Satu banget. gedung snare aja isinya, bikin snare aja buat musik. Snare section sebelah sini. Ini bikin bass, bikin Iya. tom-tom aja. Dan itu tuh ternyata kalau misalnya pabrik drum ya, Ya. orang pekerjanya nih, jadi ada beberapa divisi itu Ya. yang apa ya kalau gue bilangnya kontrak darah. Heeh. Lu nggak bisa sembarangan tuh ngelimpahin Kerjaan. ya ke Yang orang orang lain. Jadi misalnya lu disuruh ngebuletin kayunya, Ah. Ya. itu part yang paling penting karena itu secret receipt. Iya. Itu misalnya lu mau resign nih, Heeh. nggak boleh sembarangan. Lu harus turunin ke keluarga lu. Keluarga, harus keluarga. Iya, Diajarin misalnya. biar bisa kayak gitu juga. Iya. Jadi makanya tuh gue, Kayak empuk dong. iya Kris, jadi bikin Kris, kris. ya. kayak waktu itu tuh ada stiker. Jadi dia tugasnya tuh cuman masang finishing Ah. drumnya. Terus dia bilang, ini nih kerjaan ini udah dari kakek saya. Oh. Turun ke bapaknya, baru turun ke dia. Nanti harus turun lagi ke anaknya. Karena ini secret receipt. Ah. Dia bukan keluarga Ludwig atau enggak? Enggak. Enggak, emang karyawan aja sebenarnya. Emang karyawannya, tapi lu dari awal udah kayak ada perjanjian. Kalau nggak mau anaknya gimana kerja itu? Iya ke mana Nggak ada gitu. yang mau, Yang gimana? penting diturunin. Sepupunya. Drumnya Ludwig nggak ada yang nekukin tuh. Kok nggak ada yang ngelapisin nih? Kalau Niki kok nggak kayu semua sekarang? Udah bagian itu, bagian Iya. bagian Sekarang cutting stiker. Iya. Pakai bekas cat deh ada nggak? Yang bekas cat deh, tinggal dikasih. Beda, beda. Iya. Jadi itu semua memang mesti tangan ya kerjainnya, manual. Beberapa ya Wow. handmade. Beberapa handmade. Tapi beberapa udah mesin juga sih. Iya. Yang besi-besinya kali udah mesin ya. Iya. Terkenal Ludwig. Ludwig terkenal. Dewe juga. Dewe. Dewe juga terkenal. Dewe ya, pernah juga ke pabriknya Dewe. Ludwig tuh burung hantunya Harry Potter kan? Hah? Ludwig ya namanya? Iya bukan, burung hantunya Harry Potter. Iya, Ludwig. Ludwig kan? Iya, Ludwig. Yang nganterin surat ke Surat-surat, rumahnya ya. Harry- Ludwig van Houten. Ya, Bukan ya? bukan. Itu Charlie. Itu Barce. Lo Charlie, kalau gue Barce. Bukan Ya. siapa? Barce basis. Barce Van Houten namanya. ada ya? Charlie duluan. Iya. Cari dulu lah. Iya, Barca Cari populer lebih, lah. Lebih tua Barca. Ini masalah umur lagi nih. Referensinya gue Barca. Barca Van Houten. Dewe juga sering nih. drum. Ke Dewe 2023 ke Dewe Factory. Dewe Di Amerika juga. Oh di US juga. Jadi aku udah 3 kali ya ke pabrik drum. Drum. Ya. 1 pabrik drum elektrik, 2 pabrik drum akustik. Yang pertama pabrik drum Roland di Malaysia. Roland, ya Roland juga. Terus sering. yang kedua pabrik drum DW di Amerika. Ketiga pabrik drum Ludwig di Amerika. Nanti next bakal ke pabrik drum lagi akhir tahun. Di Amerika juga? Enggak. Oh. Ada 2 negara. Karawang. Ya kan ada banyak Yamaha, pabrik. Yamaha. Motor itu. Banyak pabrik Ya, ya. iya, Gua iya. nggak tahu. Coba Yamaha. Paiste di situ kita nggak tahu. Kita nggak pernah Paiste. tahu. Kita nggak pernah tahu loh. Kalau nggak Hati-hati. kalau nggak ada kopinya nggak bisa paiste. Ya. Kopi paiste. Iya. Paiste. Iya. Sonor ya, Mas? Sonor. Nih, Sonor bukan? Ada Sonor 2 juga terkenal tuh. Ada Sonor. lagi satu dua lagi. negara. Yamaha juga. Ada drum. Yamaha ada. Yamaha ada Satu drum. lagi yang sering ada tulisan di bassnya tuh. Aduh apa ya lupa gua. Remo. Remo drum Tama. head. Tama juga sering Tama. Tama tuh juga. mana? Jepang ya?
Tama. Yakin lo? Lagi lihat ya, yakin ya. Nyontek ChatGPT dia. Tama juga banyak Tama tuh, drum Tama. Iya. Iya. Kalau Remo cuman Membrannya jual doang. itunya doang. Iya, drum head doang, Iya, kulitnya. kulitnya. Memang dia jual gituan doang Remo. Iya. Basicnya emang dia Jualan jual kulit kambing. Sama dia dihilirisasi. Iya, sama buat beduk ya. Iya. Buat beduk Remo. tapi di Australia ada loh drum head dari kulit kanguru. Oh. Gue pernah beli. Harganya mual banget tapi dari Bunyinya? kulit kanguru. membedakan apa secara suara, secara performa? Dia bisa lompat-lompat sendiri, jadi kita di sini aja dia Bisa tinju, ngelompat. bisa tinju. Iya. Nggak ada sih yang membedakan apa ya. Bunyinya sama-sama aja. Tak-tak aja sih. Tak-tak dung-dung, tak-tak dung-dung juga. Iya. 2.500. Iya, iya. Ya, dorong dok. Kerupuk kulit dorong dok. Oh, akhir tahun ini 2 lagi. Ya, Ya. antara Sonor sama Tama berarti kalau Tama, yang nama-nama gede ya, iya. nama-nama gede. Akhir tahun ini kita bakal ke factory drum lagi di dua negara. Di dua negara. Gokil, terbesar ini apa namanya media drum. Amin. 815. Zildjian malah nggak diajak ke tempatnya Zildjian. Amerika sih. Nantilah ya. Kalau Zildjian tuh simbal aja ya dia, nggak drum. Ada drumnya sticknya. Oh, stick ya. Ada snare-nya sekarang. Bahkan sekarang Zildjian ada drum elektriknya. Oh. Jadi memang dia paling terkenal simbal ya. Simbal. Iya. Simbal, Berawalnya Zildjian dari pasti. simbal. Paiste itu bacanya apa sih? Paiste. Paiste memang. Paiste memang. Simbal juga. Paiste itu dari Jerman ya. Swiss. Simbal juga dia Swiss kan sama ya? Jerman ya. Switzerland tulisannya. Oh ya. Swiss. Swiss. Simbal juga dia itu. Warnanya juga bagus-bagus banget ya kalau yang mahal. Kalau masih kilap banget ya? Kilap begitu ya. Bisa Kuning. begitu. Itu ya. Paiste by the way simbal paling mahal di dunia sekarang. Si Paiste itu. Simbal paling mahal di dunia. Termahal. Jadi beli itu kayak rasanya kayak beli mobil sport lah. Oh. Jangan dipakai kalau gitu sayang ya. Karena Buat bekas dipukul doang ya. tekuk-tekukan stick kan sayang ya, Iya, kena pukul-pukulan stick. Yang lo tahu harga yang paling mahal di ini misalnya si Apa? snare. Yang pernah lo tahu Snare. harga yang paling mahal. DW punya tuh apa ya? Cast bronze, apa ya bronze? Aku lupa namanya. Tapi dia punya Harganya paling mahal? 100 juta. Ju- Satu snare ya. Iya. Apa bedanya? Bedanya bahannya. Pernah lu coba? Gue sih belum pernah nyoba. Ah, Yang 100 juta itu belum pernah tapi nyoba. katanya apa? Lebih apa? Bahannya tuh kalau nggak salah bahannya dari bronze ya, kalau nggak salah ya. Dari bronze terus berat banget, beratnya bisa 30 kilo, 20 kilo. berat banget Berat malah. banget, Bu. Ya emang bukan buat Buat hari-hari, touring, hari-hari. bukan. Kalau Itu tour di- bawa itu mah nyusahin roadman ya. Ya, kan udah lewat ini juga. Apanya? Bagasi 23 kilo. Oh iya bener. 23 Kok 30 kilo udah Iya, lewat udah dia. lewat. Satu snare. Iya. Akhirnya keliling kota cuma drumnya cuma snare doang sama hi hat Iya. udah. Terlalu. Stand-nya berapa tuh? Iya. Stereo juga. Stand-nya mesti bener. kuat ya. Kalau simbal, yang paling mahal tuh yang bagian mana? Simbal yang paling Hi-hat. mahal Crash. Hi-hat. Right. Apa Hi-hat. namanya? Right ya? hi-hat sih ya, yang dua Hi-hat itu. paling mahal yang Iya, ini. pasti. Pasti itu paling mahal. Berapa yang Itu yang mahal tuh simbalnya doang apa sama semua? hi-hat? Hi-hatnya doang, simbalnya Simbalnya doang. aja. Simbalnya doang itu 2. Dia bisa pakai stand apa aja gitu kan? Maksudnya udah standar nih, ukuran nih. Iya. Jadi- bisa pakai yang Iya. murah. Stand-nya sih bisa pakai yang murah, yang mahal Iya. bisa. Tapi paling mahal itu. Iya, simbalnya itu. Itu Berapa? harganya Paling yang 20 juta. Merek apa itu? Itu Paiste. Wow. Ya, mendekati 20 gitu, almost 20. Paiste, Zildjian. Gue jodok nggak ngeluarin gue jodok. Gue jodok mah ya, buat keyboard ini. Gue jodok Keyboard, iPhone, iPad. Gue jodok ada. Gue punya itu pensil sosok Apple Pencil. Iya. Buat iPad. Gua Bisa jodok. dan ternyata Bisa bisa. banget lancar. Iya, Udah gak usah lancar. sosok pakai Apple Pencil deh gue jodok. Tapi Magic Keyboardnya kurang. Lu pernah punya? Pernah Magic Keyboard yang buat iPad tuh. Anak gue minta gue beliin gue jodok kagak mau. Aduh, beda jauh banget rasanya. Oh, iya? Emang. Iya. Tapi kalau pensil masih aman. Pensil Pak? masih aman. Pensil Gue juga ada gue jodok. Iya. Itu 20 juta ya, Pak. Udah 120 juta tuh baru hi-hat sama Snare. Kalau mau yang termahal semua ya. Iya, Wak. Nih yang di sini hi-hat sini. Drum Bukan 300 juta ada. Drum. Satu set? Iya. Itu nggak satu set ya, cuman kick,
Tom 2, floor 2. 300 juta ada. Oh berarti belum ada snare, simbal-simbal belum ada? Belum. Udah taruh lah. Bohongin itu mas. Taruh lah 300 juta. Bohongin itu. Kita ambil yang 300 juta ya. Itu apa mereknya? Yamaha PAX, terus Sonar SQ2. Segituan? Kita ambil yang itu. 300 juta, snare 100, hi-hat 20. Ini nih. 420. Crash. Ini yang paling mahal ya, 10 juta. 430. 10 juta. Satu lagi. Apa mereknya? Paiste misalnya. Paiste, 10 jutaan. Terus ini juga Paiste juga 10 juta. Yang di sini, 440. yang di sini Ini ya yang 15 lah. 15. 15 juta. Yang kebalik di atas nih, kan Yang kebalik si tuh. Jo itu gitu. Kebalik 10 juta lah. Itu udah yang oke tuh. Oke. Berapa ya? 465. 465. 465. Ting 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 yang gitu tuh. Oh, yang kayak pukulan sapi, kobel. Kobel itu ya 2 jutaan lah. Udah oke tuh. 2 juta. Udah oke. Ada yang simbal kecil di sini kayak Splash. splash. Ya. Splash. Ya 4 juta lah splash. Yang 470-an lah. Udah tamborin juga cekacak buat apa? Tamborin paling mahal berapa coba? Berapa? 2 juta ada. 2 juta setengah Masa sekarang. tamborin 2 juta? Dibohongin lu pada beli di mana sih? Dibohongin. Ada masa segera. Tamborin merek apa tuh? 2,5 juta. LP. Apa? LP. Iya, kayak merek deker gue tuh LP. Gitu ya. Terus ini ada nih kursi drum. Ah. Gue baru tahu nih. Herman Miller. 30 juta harganya. Enggak Ah, itu mah kursi cukur. Coba Skoy, cari Skoy. Kursi cukur lo beli kursi Coba cukur. lu cek, lo. namanya Cari Skoy. Bang. Porter and Davis. Coba cari Porter Kursi and gaming. Davis. Itu kursi drum termahal di Ada dunia. senderannya kali. Kagak. Jadi ada getarannya. Porter and Davis. Porter and Davis. Nah, tuh Tron, drum store. Ini kursi termahal di dunia Dunia, dan tuh. semua band-band top pakai ini kursinya. Harganya 30 jutaan. Kursi Senderannya kecil banget lah coba. Gitu. Nah, Getarannya tuh apa? Ini gue pernah nyoba langsung nih di Name Show nih. Jadi gimana? Ini kursi doang, Bang. Lo ngapain 30 juta? Beda, Ci. Tunggu, gimana? Coba jelasin dulu. Apa rasanya? Ini bisa 30. Ya, paling murahnya aja 25 juta kan katanya. Oke, gimana? Bisa apa? Jadi dia itu bisa menggetarkan. Menggetarkan? Meredam Penonton. atau menggetar? Menggetarkan kita. Jadi gini nih, kalau kita Bass. injek drum, Iya, kick. ini kan nggak enak nih, Ah. nggak ada getarannya kan? Iya. Kalau itu Porter and Davis itu ada getaran di kursinya. Jadi? ger. Biar apa? Biar apa? Itu yang sebagai- bikin kayak soul-nya dapet. Gitu. Masa soul? Jaga tempo. Oh, jaga tempo. Nggak ada hubungannya sama jaga tempo. Metronom, jaga Tinggal tempo. metronom aja di Nah, sini. Nih ya, pernah lihat set panggungnya John Mayer nggak? Ah, nggak pernah tuh. Nah, Tahu saya nonton John Mayer. pokoknya di booth-nya Porter and Davis di Name Show waktu itu, dia ada karpet juga. Karpet begini nih. Iya, ada Karpet drummernya begini. buat drumnya kan? Enggak, itu biasanya buat gitaris, Oh, yang di vokalis, ininya. basis, keyboardis. Ah. Ternyata karpet itu bukan sembarang karpet. Itu juga fungsinya Gitar. menggetarkan. Nah. Masa sih? Iya. Enggak, biar apa? Selain soul deh. Teknis, ke Itu teknis. memang buat soul gitu. Ke teknis nggak apa-apa nih? Si gitar ini ke teknis mainnya? Nggak ada, tapi enak aja. Jadi begitu, misalnya lo genjreng gitu, di sini ya, nih. Ini kan nggak enak nih kalau kita gini nih. Tapi kalau ada getarannya, itu tuh kayak... Kaget sendiri dong. Ayam gitu. Bukan. Nih, si Porter and Davis. Dia getar kalau lu ngapain? Kick. Iya, jadi dia sensornya Di kick. setiap kali kita nge-kick. Jadi kalau kick satu, dek, itu Getar dia? bunyi tuh, ger. Nah, kalau kita di Indonesia, Ya. itu versi tradisionalnya ya lah ya. Ya. Itu pakai speaker. Makanya kalau lihat speaker begini nih, Oh, biar getar. biar getar. Nih ada speaker nih. Ah. Jadi Kan ada speaker yang kecil, ada speaker sub yang gede. Ya. Nah, kita kan biasanya kalau drummer tuh pakai sub yang gede. Ya. Itu fungsinya buat geterin, Jadi kalau ini getar. getar. Nah, kalau lu pakai kursi Porter Ya, and Davis Porter and ini Davis. udah nggak perlu Sound. Sap lagi. Pakai- Udah getar. speaker gini. Nggak perlu. Penonton lihat nggak drummer? Tapi dia ada mesinnya itu. Ada, itu Iya, ada tuh yang warna mesinnya hijau berarti kan? tuh. Yang hijau itu mesinnya. Betul lu bisa atur kegetarannya. Bisa atur, bisa. Getarannya. Bisa. Nah, kalau yang di karpet, lu bisa atur tuh getarannya tuh mau sampai mana? Sampai ujung. Ah. Jadi atau sekarpet sampai getar tengah semua. doang. Iya. Jadi misalnya kalau ada tiba-tiba basis lu datang ke karpet lu gitu. Ya, getarannya Rasakan kurang getarannya. nih. Iya, mau ditambahin getarannya apa enggak?
Kalau ditambahin bisa sampai ujung, tapi kalau cuman lu doang yang mau ngerasain gitarannya ya. Itu si karpet mereknya Porter ini juga? Iya. Yang ngeluarin dia juga? Harganya juga fantastis tuh 30-40 juta kalau karpet. Merek lain nggak ada? Dia doang nih yang menguasai getaran ini. Belum ada. Ini emang rada pakai aneh tuh. sih. Red Hot Chili Pepper, Bob Dylan, Tuh yang pakai tuh. Anthrax, Semua, hampir Wali. semua. Bring Me Wali The tuh Horizon. pakai juga. Wali. Enggak ya? Di sini yang lu tahu ada yang pakai nggak? Nggak ada. Deh, Slash pakai buat apaan? Kan yang karpet. Tapi ini gambarnya kursi. Bohong lo. Bohong lo, Porter. Slash kalau capek kali. Dia lagi gambar kursi, dia bilang nih, ada yang make tuh. Mana Slash? Stres tuh bawah. Kan Mariah ini Carey ngapain? Mariah Pas Carey capek, pas capek duduk. Aduh geter. geter ya kayak kursi pijit. Mending beli kursi pijit 30 juta juga dapat yang gede tuh. Iya, 20.000 10 menit. Nggak gitu konsepnya. Iya. Lu kenapa nggak beli waktu di NAM? Hah? Kenapa nggak beli? Nggak sih, ya maksudnya. Ya 30 juta, ngapain? Tapi kan di Indonesia belum ada yang punya, Bang, drummer. Emang iya. Hah, belum ada yang punya? Belum bener? ada. Jadi nggak tahu ya. Pokoknya setiap kali aku nonton konser di Indonesia, Ya. band-band Amerika gitu. Pada pakai ini? Selalu Oh, lu perhatiin pakai. pada pakai ini. Bang, kalau lo punya gini, begitu ada yang calling, Bang, Iya. besok main di ini. Tapi harga beda ya. Enggak, fee lo berapa? Ya lo kira-kira aja deh kalau Kursi kursi gue. gue Porter and Davis. Set drum gua 470 juta. Iya. Tadi. Kira-kira aja deh Kira-kira berapa? aja berapa? Masa gope sejam? Yang enggak aja. Yang enggak aja. Ya lu. enggak aja lo gitu. Beli drum udah 500 juta ya. Tadi. Iya. Jobnya nggak ada. Iya. Mendingan bawa badan doang ada jobnya 40 titik. Iya. Waktu lu cobain di NAM, lu nyobain nih? Iya, nyobain gue. Apa yang lu rasakan saat main pakai Porter? Enak sih, enak banget. Pantesan banget. kayak mereka ini bisa mainnya enak banget. Ya itu tuh salah satu kuncinya. Maksudnya enak banget tuh didengar di lu, di drummer atau orang dengernya juga. Kan tadi lu merasa Enggak, itu nggak pengaruh ke suara by the way. Enggak, maksudnya pantesan mereka main kayaknya enak banget. Emang lu merasakan kalau dia duduknya? Ya lu emang agak kurang ini lu musikalitas lu. Orang tuh beda lang. Pukulannya Oh iya, kalau itu iya kerasa. Tapi dengan kursi geter ini, pasti lebih enak. Enak. Ya, gua aja udah bisa. Ah, ini kursinya ini gitu gue. flow-nya dia kan lebih Iya. groove-nya lebih dapat ya. Groove-nya lebih dapet. Groove-nya lebih dapat. Iya. Harus lah. Hah? The Groove itu kan band. Jadi itu dia gini tadi, Rika Ruslan. Rika Ruslan kan vokalis. Iya, ngapain dulu begini? Gini Rika Ruslan. Oh Rika Ruslan. Ngaco dia yang tembal kali ya. Ngaco lo kayak Kacau jam. dia. Nah ini nih, itu paling Ngaco paling kayak jam. paling berpengaruh kalau di drum elektrik, karena drum elektrik tuh kan Tidak ada nggak- getarannya. ya basic akustiknya nggak Iya, ada kan. iya, iya. Jadi waktu itu dia simulasiin di drum elektrik. Pakai ini. Mm-mm. Jadi setiap kali kita kick gitu, itu tuh kayak nyata aja rasanya. Oh. Soalnya dia nyontohinnya tuh gini, jadi kesannya tuh geter banget. Padahal kan nggak segeter itu. Harusnya kan. gini aja ya. Iya, ada. Malah Jadi hasil. lebih. Itu kadang drummer US nih, udah selesai dia masih gini. Aduh, Iya, enak banget. saya ini. nggak mau ngilangin geternya nih. Yang Enak lain udah pada banget pulang. nih, iya. Yang lain udah pada pulang. Atau ada yang pura-pura pakai ini. Biar keren ya. Iya. Lu pakai Porter. Coba lihat, gak mau berdiri. Gak mau kelihatan. Jangan berdiri gue. Masih lama sih. Masih lama. Oh, ini baru tahu nih ilmu nih. Ilmu baru nih. Porter and Davis. Kalau snare mahal, oke deh tau. Kursi Kursi. mahal, baru tahu gue. Ada tulisan. itu Katanya Porter and Komar pakai ya? Di Kokomben. Ada. Kokomben Apa pakai dikasih? Kalau dia- vibrator. Davis. Dikasih apa? vibrator. Iya. Kalau Komar emang sempat jadi porter sih. Tapi dia nggak ketemu Davis ya. Oh ada ini buat geter. Stick Stick, berapa? oh ya stick. Ada nggak yang mahal? Stick ya kayak stick ini sih signature biasanya. Maksudnya itu siapa? Wagyu. Dia Lah. stick, itu Steak. 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 Iya. Bukan stick. Iya. Stick berapa? Stick ya 1,5 juta. Itu udah mahal tuh ya? Tetap mahal. aja gampang boncel juga kan, tetap. Iya. Pinggir-pinggir kan di. Kalau gue dulu waktu drumman di lakban biar nggak kena pinggiran ini Lawas nih. Iya kan biar nggak kena pinggiran dia nggak gampang bocol-bocol karena jelek jadinya mahal-mahal beli bang. Iya, tapi kalau lo tutup pakai lakban, ya udah mengurangi fungsi. Kan yang kena ujungnya aja gini.
Enggak lah. Sekelilingnya lakbannya. Badannya tetap kena, badan sticknya. Nah, Tuh. gue main drum band kan nggak perlu Tetap gimana. sama, Lang. Itu lo nggak ada soul makanya. Gua Begitu geter didengar. Sepatunya Porter and Davis. Satu panggung 10 ya? 10 pasang? Habis. Satu panggung enggak, sebulan mah 12 pasang biasanya aku. Ini abis tuh maksudnya Patah. pasti patah. Iya, 12 pasang. Pasti. Kenapa pasti patah? Ya patah dipukul kan. Karena emang sekencang apa mukulnya? Kita nggak tahu, tapi Iya. patah. Kan biasanya kan suka banyak di apa sih kayak ada kantongnya gitu kan, drummer-drummer tuh Iya. ngambil lagi. Kayak panah tuh, kantong panah gitu. Jadi kalau mukul drum itu yang bener sama kena nih. Badannya juga kena. Iya. Gitu. Mm-mm. Jadi ada di drum Oh. itu ada rimnya. Kalau beda-beda. Kalau di snare itu wajib kena rimnya. Ya, Oh, gitu. ribbing Supaya ya. bunyinya tak gitu. Oh. Ya. Tegas ada tag-nya. Kalau di tom-tom Ya, itu nggak usah pakai rim. Karena kalau pakai rim nanti bunyinya tang, Ah. tang, tang. Tang. Harusnya kan bunyi suara tom gimana? Tung turun tung. Tung. Ya. Tung itu kan nggak ada tangnya. Ya. Jadi jangan pukul rimnya. Jadi biar suaranya tung dung dung. Kalau snare kan tak. Tak. Ya. Kalau nggak ada rimnya, Ya. suaranya dang, dan dang. itu kan PR di bawahnya tuh. Mm. Dikendorin bisa di. Iya, iya. Iya, ada banyak tuh. Ya, lo emang snare lini Drum lo dah. gue tuh anak drum. Lo lupa gue SID gue. Jaring gue waktu SMP. Jaring gue, cuman kursinya belum ini aja. Iya. Kursinya belum porter. Iya, Belum belum Porter and Davis. And Davis. Gue kalau drummer dan gue punya Porter and Davis, gue tenteng lo tuh ke panggung. Nggak dimasukin iya. hardcase, nggak gue masukin hardcase, gue Orang boleh, lihat. boleh lo nenteng snare ya. Iya, gue nenteng Porter Paister, deh gini deh. ini aja. Tos-tosan sama Yoyo, Mas Yoyo. Mas Porter, Gini yang dong, netral, gini, Mas Eno. gini. Oh gini, ganggu Bagian banget. itu tuh Porter and Davis. Ganggu banget. Yuk, Yuk, yuk. Nah, iya, gitu. Mas Eno, Mas Agung, halo, apa kabar? Iya. Ada lagi yang mahal. Apa? Ini tempat case drum, Hardcase-nya itu, hard case. buat naro si Itu drum-drumnya. juga mahal itu. Mahal banget. Berapa? Berapa? Sekarang udah Satu drum perlu berapa? ya yang paling murahnya aja ya. Drum hard case itu ada berapa ya? 5 piece. Ya, 5 piece atau 4 piece ya? itu kalau standar kan setnya kan? Itu harganya sekarang bisa tembus 20 juta kali ya. Total? Iya. Belum simbal. Simbal itu 2 jutaan lebih sendiri. Wow. Terus kalau misalnya snare lu Gopek 2, ya kalau misalnya lu punya 8 case aja, berarti ya lu punya 40 harus belanja 40 juta untuk 40 juta. case. Udah itu 520 juta Total? total. Sama hardcase-nya udah? Sama harganya sudah 520 juta. Belum apa yang kelistrikan colok-colokannya enggak ya? Yang Enggak. itu hardware-nya tuh bisa 5 juta sendiri sekarang. Yang apa? Itu tuh yang panjang tuh. Hardware apa? Tuh. Ini. Itu 5 juta sendiri Itu apa sekarang. isinya? Itu buat stand-stand. Oh, stand-stand-nya belum ya, ditaruh stand-stand mana belum. ya? Itu buat snare, itu Ya. beda lagi. Ki- Buat simbal itu beda Ya, lagi. Itu simbal belanja beda lagi. sendiri. 550 dah. Setengah dah. 5,5 ya. 550 ya? Ini merek yang paling biasa ya. Ya. Ada yang di atas lagi. Iya, Ya, iya. 550 juta udah. 550 juta Siapin aja lah kalau gitu. Siapin deh. Set band siapa di Indonesia segini nih? Ada gak Siapa? Drum. drummer yang punya begini? Yang lu tahu paling mahal drummer siapa? Ini set drum siapa? Gear mahal ya. Iya. Yo Iqbal ya. Ya, keren, keren. Bawa gini. Jelas. Bawa Porter and Davis. Davis ya. Bahkan main drum udah dia duduknya di kursi yang murah, Porternya di gini deh biar orang lihat. Tangan aja gue ya. Iya. Masa orang udah mahal didudukin nggak kelihatan. Iya. Kalau bisa setnya dibalik gitu, jadi mantatin penonton. Iya. Kelihatan Porter and Davis deh kursinya. Tuh. Kursi kunci drum juga sekarang naik nih. Kunci L. Kunci drum. Yang T itu. Yang T. Iya, yang buat kenceng-kencengin. Mm-mm. Naik itu harganya. Naik sekarang. Kalau kemarin lu bisa temuin 15.000 yang paling murah. Ya, Sekarang 20.000. Wih, naiknya banyak ya. Tapi tebak deh, kunci drum termahal. emang ginian doang apa sih mahal? Yang T itu kan buat kenceng-kencengin. 300.000. 1,5 juta. Itu dibohongin bener. Itu udah jadi drum tuh, ada tuh yang jual second 1,5. Udah jadi. Udah jadi drum Udah itu jadi ya? drum ada. Apa bedanya Mas Iqbal itu yang begitu? Jadi ada yang ini nih. Sekarang tuh teknologinya kunci drum kan biasanya yang kita tahu cuma diputar-putar. Ya. Sekarang 2025 itu ada teknologi baru tuh, ada yang ditarik Ah. untuk mempercepat waktu. Namanya Apa sih sebutannya kunci drum tuh nih? Evans Chord, CORD. CORD, CORD, CORD.
Evans Cord itu dia ditarik-tarik. Ini harganya hampir 1 juta lah. Ada lagi merek head drill bit. Nah ini full cord. Nah full cord ini ditarik-tarik, jadi bukan diputar. Berarti ininya juga udah beda si. Enggak, Oh, sama. Sama kan kita bisa gini kan? Iya, di atas tuh. Nah, jadi dia ditaruh gini, terus ditarik, Ditarik, krek. Jadi ngendorinnya tuh gitu atau dia ngencenginnya tuh. ditarik. Harusnya nggak pakai yang itu aja, kunci yang pas. Krek. Oh, yang bisa gini ya? Iya, krek. Balik Iya. lagi. Terus ada lagi yang sekarang bor, jadi kayak bor gitu. Ket. Lebih cepet jadinya. Ya kalau ngelihat kru drum di bule-bule gitu kan, pada pakai itu semua tuh, tet. Jadi cepet. Ya. Nggak perlu diputer-puter Gini-gini, dulu. ya. Ya itu harganya lumayan mahal sih. 1 jutaan. I had drill bit ya kalau nggak salah. Dulu punya gue tuh yang gantungan kunci tuh. Jadi digantung di tas, keren banget. Drum band, anak drum band, bro. Ini kan kunci ini. Hah? Kunci ini. Iya, itu ya, yang itu tuh ada gantungan kuncinya tuh. Jadi gantungan di tas. By the way, gue tuh banyak ketemu orang yang bukan drummer, tapi kolektor drum. Banyak banget. Masa ada orang? Yang paling aneh, Drum set, kolektor drum setnya gitu. yang paling aneh ya. Ya, Jadi gue waktu itu ke Bandung lah. ya. Diundang sama teman gue. Bal, nih ada yang mau ketemu. Gitu. Di Bandung. Oh iya, pas kebetulan hari itu gue lagi di Bandung. Terus, tapi jangan bikin konten ya. Oke, rahasia nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya cuman ngobrol aja santai, hahaha. Terus dia punya koleksi drum. Oh ya udah oke. Datanglah gue ke situ. Yang punya ibu-ibu tidak tahu drum. Jadi dia beli snare drum. Harga snare drumnya itu pas aku lihat paling murah tuh 20 jutaan. Dia nggak main drum. Nggak main drum. Dia beli snare-nya doang. Iya, dia suka koleksi snare drum sama gitar akustik. Gue bilang buat apa ini bu? Hah? Ya buat furniture saya suka katanya. Jadi dijadiin meja snare-nya? Enggak. Gantung. Dipajang. Buat duduk. Dipajang gini-gini nih. Oh, digantung. Digantung itu snare-nya. Dipajang pokoknya. Tapi Jadi cantik sih. yang dia lihat apa? Estetika snare kan gitu doang. Ya cakep sih snare-nya tuh yang dipilih sama dia ya. Jadi yang bener-bener kayak Berarti dia ngerti mereknya, ngerti. dia lebih Secara ngerti ininya aja, tampilannya, Tampilannya estetikanya ya. aja. Tapi finishingnya cakep-cakep banget. Pas Gitar juga akustik. Akustik juga. Dipajang juga sama dia. dipajang aja gitu. Tapi cakep sih. Itu ada satu ruangan gitu yang emang kayaknya itu ruangan pelepas Iya, stres kontemplasi keluarganya. dia. Jadi tapi kok snare drum ya sama gitar akustik. Lu bawa stick nggak ke situ? Udah nggak tahan. Iya. Bu, lihat itu apa, Bu? Dan itu nggak pernah dimainin. Nah, itu dia, nggak dimainin. Nggak pernah. Jadi gue orang pertama yang disuruh mukul. Setelah Ibunya, mukul ibunya. Ngapain sih lu beli ginian? Langsung, Pak, pukul saya, Pak. Punya Saya rela. duit. Drummer pada susah nyari duit. Dan itu pertama kali gue Ada lo pukulin tuh gitar. Kata ibunya, Mas. Bukan, Mas, snare-nya kan drum. Gitu. Dia ngomong ke temennya, ini ngerti drum gak sih? Balik-baliknya. Katanya drum. Yang dipukul. Gitar akustik dia dirusak. Hancur. Tuk. Suaranya tuk. Aduh. itu yang paling aneh sih. Itu pengalaman gue paling wah gila. Tapi dia nggak punya tuh drum set. Enggak. Nggak ada. Simbal juga Dia nggak. punya satu set drum. Dipajang juga. Iya dipajang juga. Dipajang Ada juga. snare yang lo, punya lagi dia, gitu. Iya banyak banget. Banyak banget. Sialan dia punya lagi. Iya, gue lagi nyari-nyari. Harusnya lo bawa snare lo yang udah jelek, tuker lah itu. Gak tahu. Kelihatan Oh, dong. Kelihatan ya. Punyanya dia soalnya nggak ada lecetnya. Kalau main drum ini apa? Main drum bareng sama drum and drum apa bedanya nih? Jadi main drum bareng ini, gue bisa bilang ini sebuah tempat buat semua orang bisa main drum. Oke. Kan kalau ngedrum tuh susah ya di rumah gitu kan. Betul. Berisik. Beli Kendalanya kendalanya. mahal. Ya jadi gue bikin lah namanya main drum. Ini tempat di mana semua orang bisa main drum. Mau lu sekedar hobi, mau lu coba-coba, atau yang udah bisa main, ya ini tempatnya main drum bareng. Jadi main drum bareng ini startnya udah dari 2025. Oke. Ya akhir 2025 gue bikin main drum bareng. Iya.
Ya alhamdulillah sih sampai hari ini terus berjalan setiap bulan. Setiap bulan pindah-pindah kota. Enggak, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Ini ngapain berarti? Main main drum drum. bareng kita. Jadi drumnya ada nih, udah ada. Udah ada. Jadi drumnya udah gue sediain. Datang orang, Orang datang. daftar dulu. Ya daftar dulu. Ya. Daftar dulu. Terus sudah daftar, kita main drum bareng hari hanya. Main lagunya? Lagunya Dream Theater. 10 menit. enggak Dream Theater juga. Ada ininya juga kan pemain-pemain lainnya atau Enggak, drum jadi doang? kita mainnya pakai minus one. Oh. Gitu. Lu ada sebagai leadernya Ada. gitulah yang ngajarin. Ya nggak juga? cuman gua. Ya, Yang misalkan? ada gue pastinya. Terus kita yang pernah jadi leadernya tuh Sandi Pasben, Ya. Yoyo Padi. Yoyo Padi. Terus kayak Gali, kayak Yandi itu. Ya. Jadi nggak cuman gua lah yang Oke. jadi leadernya. Berarti mereka bareng nih ngikutin leadernya nih. Bareng. Nah ini tuh terinspirasi gara-gara gua 2023 dan 2024 tuh ke Amerika. Ya. Jadi gue pergi ke NAMM show. Di exhibition drum itu seru banget menurut gue. Karena ketika lu main di sini, main drum di sini, di booth ini, Ya. ada orang datang, itu bukan ngegrecokin, tapi ngikutin lu. Hmm. Duk cuk cak cek juk cuk cak sebelah ngikutin? datang. Duk cuk cak cek sebelah lu lagi datang nih. Cuk cuk cak cek 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 cak di belakang lu nih. Kalau ada yang main sama. Emang banyak banget ininya set drum. Banyak banget exhibition gitu. Oh. Tapi itu dia semua tuh bisa senada, semua itu bisa enak didengarnya karena mereka sama-sama saling ngedengerin. Hmm. Makanya gue terinspirasi buat wah Bikin. seru ya buat bikin main drum bareng ini ya. Ini maksudnya ini menjadi tempat selain jadi tempat orang ngedrum, Ya. ini tuh bisa jadi tempat kita buat sama-sama saling mendengarkan, sama-sama saling ngelihat kiri kanan depan belakang, melatih fokus juga. Ya. Ini udah berapa kali berarti? Main drum bareng ini jadi ada 2 main drum bareng. Yang pertama main drum bareng namanya, yang kedua kelas main drum bareng. Oke. Kalau main drum bareng itu udah ke-6, Ya. udah ke-6 kali. Yang kayak tadi tuh konsepnya. Ya. Berapa orang tuh sekaligus main Yang itu? terbanyak pernah sampai berapa ya? 150 orang. Wah, Buset. di mana lokasinya? Di tendean itu gedung apa? Bank Mega. Ah. Ya itu sampai 150 Apa orang. berarti? Oh, ruang function hall gitu. Function hall. Ya 150 orang. Berarti lu nyewa 150 drum. Ya banyak yang support sih ya. Iya, iya, maksudnya- Ada juga yang bawa sendiri. Oh. Ada juga yang pengen bawa drum sendiri-sendiri. Oh. Kalau yang drum kecil yang toddler boleh gak? Yang itu. Iya. Ada tuh. Pak, pak, Yang pak, pak, segitu pak. tuh. Maunya gitu, pak. Semua, pak. Drum pengamen. Hah? Drum pengamen. Oh, yang pralon. Itu kan gini. Pung. Ada simbalnya di atas. Itu tom-tom semua. Iya, tom-tom semua, nggak ada bunyinya. snare-nya itu. Asal jangan bawa drum air aja. Dah drum, itu drum. 150, 100-an ada. Keren. Ada Nah, satu-satu. kalau kelas main drum, Kalau kelas apa bedanya? Jadi kalau kelas ini, itu satu kelas isinya ada 12 drum. oke. Oke, Itu yang ngajar gue langsung. oke. Kita di situ lebih banyak praktek karena masing-masing orang memegang satu drum set. Oke. Ini Jadi- kayak les? Enggak, beda? Iya kelas. Jadi Oh, emang kayak beneran les aja nih, kayak orang les? kayak lu datang ke gym, Iya, 1,5 jam kita bakal lu workout. PT-nya lah ya. Ya, kita Oh. 1,5 jam workout. Gitu. Dan ini terbuka juga buat semua kalangan. Ada kelas yang newbie. Newbie itu pertama kali megang stick drum. Oke. Seru juga nih. Boleh ikutan nggak? Wah. Boleh dong. Itu di mana? Ini pindah-pindah tempatnya. Jadi makanya lo harus follow Instagram. Instagram. Main drum. bareng. Main drum bareng. Seru juga nih. Iya. Seru banget. Seru. Karena yang lain pada nggak bisa juga semua, Bang. Iya. Iya, mau gue. Ya itu ada menarik. kelas newbie terus Dulunya Komar. Iya. Dulunya Komar. Komar kokom. Nggak dulu deh. Kalau misalnya gue ikutan apa tadi main drum yang rame tuh. Ya. Tapi gue datang bawa Porter and Davis sendiri. Ngelirik nggak? Orang pada ngelirik nggak? Enggak, gue senggol-senggolin. Senggol. Jangan dong. Lu jangan Enggak, ganggu. senggol-senggolin yang udah di situ set Apa? drumnya. Oh, Senggol gitu. kayaknya gue suruh duduk tengah. Duduk tengah boleh nggak? Iya. soalnya kan kalau mereka newbie nggak ada yang ngerti juga, Bang. Kita bawa Porter Lo and Davis. ngapain tuh orang? Ngapain? Orang bawa drum sendiri kok dia bawa kursi sih? Iya, kan pakai kursi. Yang ngerti kan gue lihat tuh siapa dia? Dari Mas Yoyo kan nih? Nunggu ya. Katro banget ya orang ya. Gini gue nih, gue gini terus lagi. Kan gede kan.
Gini terus. Ya. Paling dekat kapan? Main drum bareng ada lagi tanggal Juli. 14 Juni. Oh, pas Depok seru. Iya. Ada acara Depok seru Kita lagi ada ada. acara Depok Paski seru. Depok, Paski Ya. Depok di Bojong. Apa itu apa? Ada Pak, Depok seru aja pokoknya. Acara untuk emak-emak. Iya. Acara untuk emak-emak. Pojok apa? Kok pojok pondok? Pondok Terong. Pondok Terong. Terong. Di Bojong, di Bojong. Startnya di situ ya. Iya. Iya, itu acara Depok seru. Lu di mana? Jangan bilang di situ juga. Oh enggak. Di Di Wan Satrio. One Satrio. Oh, One Kuningan. Satrio. Iya, Wan Satrio Kuningan. Acaranya sore. Oh, kita pas syuting. Oh, iya. Udah ada jadwal sampai 14 Juni ya? Apa? Oh, hihi. Enggak, kebetulan aja tadi baru jadwalin. Kebetulan banget tadi sebelum Pas lu datang. banget. Iya. Pas banget. Mau dong. Gimana, Juli? Juli ada nggak? Mau dong ikutan gue beneran nih. Juli ada. Iya, follow Ya, aja udah, ntar gua Instagramnya. follow deh. Iya. Lo kelas aja, Lang. Enggak, yang rame-rame aja. Malu kelas 12 doang, Bang. Kelihatan banget. Ya apalagi yang rame, Lang. Kan yang rame. Ketahuan banyak yang ngeliatin kita gak bisa. Kan kalau rame semua nggak bisa. Kalau rame nih ada 100 orang semua nggak bisa kan santai. Ya dong kalau Kalau 12 semua nggak bisa, kalau semua bisa, gitu doang. Nggak. Kita diliatin 98 orang. Soalnya- Kalau yang 12 kan cuma diliatin 10. tiba-tiba edisi yang kita datang, yang datang tuh, Yang jago-jago. iya yang datang ada Iya. Yoyo. Tapi nggak apa-apa, kan kita Ada- bawa porter. Oh, iya. Gue bawa porter, lo bawa Davis. Apa Mas Yoyo? Apa? Lu double pedal, lu Iya, dua. iya. Dua Kick pedal. lu 2, oke. Kursi gua geter nih. Gitu. Kursi geter. Juli belum ada, tapi Juli udah ada plan. udah ada plan. Nanti kita announce di Instagramnya Di main drum Bener ya, bareng. gue cobain ya ikutannya. Iya. Kalau gue mau Orang ajak mau. Delisa kan senang main drum. Iya, Iya. seneng main drum. Iya, iya. Ini Yoyo tuh ya tadi ya. Ya ini Mas Yoyo. Buh. Mei. Ini apa kelas? Ini enggak, ini main drum bareng. Oh, main drum bareng. Oh tapi ini doang ya? Apa floor tom ya? Ya ini kan karena nggak semuanya di main drum bareng itu pernah main drum atau Iya. bisa main Iya. drum. Jadi mereka merasakan main di floor tom dulu. Ya. Ah. Tapi rata-rata kalau yang udah bisa itu kita kasih yang di drum set. Drum set. Terus itu kan ada drum set tuh. Ya, yang belakang tuh. Itu ada drum set. Nah ini rata-rata mereka udah bisa. Tapi nanti ada kita switch alatnya. Oh jadi semua ngerasain? Ya. Jadi semua ngerasain. Oh. Seru juga ini. Berarti pilihannya kita datang bawa Porter Davis atau datang bawa snare yang tadi bang, yang berapa tadi? 30 100 juta. 100 juta. Tapi 30 kilo. 30 kilo. Bener-bener bawa Acaranya di porter lantai gitu. 5, Bang. Dan ada 5 tangga lagi. Aduh, malu. Iya. Ini apa? Oh ini kelas. Oh, ini kelas main drum. Coba nyalain suaranya. Pengen dengar. Ini lagu apa? Oh, APT Bruno Mars. Udah pada bisa juga ini. Ini kelas pemula kalau nggak salah ya. Pemula aja segitu. Beginner. Anaknya Arif Didu nih. Ya, Main drum dia. bisa. Iya. Si Aaron. Main drum anaknya Arif Didu. Jago lagi. Jago, Iya. iya. Oke, ntar kita Oh. ini nih, kita lihat. Juli ya kita lihat ya kalau info-infonya. tanggalnya oke mau ikutan gue beneran nih. Ini kayak ini nih, yang kayak video satu kota main Learn to Fly Foo Fighter tahu nggak? Ya yang 1000 warga. musician. Iya. Iya, main Learn to kayak gitu tuh kan drumnya semua rame. Iya. Pengennya sih begitu ya. Sampai 1000 Tapi ya. kok di sini di mana ya? Di Depok gitu bisa nggak ya? Di itu. Lapangan Bojong. banteng gitu, yang Cakep ya. terbuka gitu, ruang terbuka kan. Seru sama X-Paski aja. Iya, Depok seru tuh. Ibu-ibu main drum. Iya. Depok seru sih. Depok seru. Ada itu tadi baru ada acaranya 14 Juli. Iya. Itu. Iya. Oh iya. Oh, gitu? Jadi tuh karena ini terbuka semua untuk semua umur dan Iya. kalangan, jadi ada geng ibu-ibu gitu. Oh. Mereka rame-rame. Iya, ikutan main drum bareng, rutin banget mereka ikutan. Oh. Jadi cuman dua ibu. Kok tahu aja sih ibu-ibu ada acara ginian? Iya, mungkin dari FYP-nya tembus kali ya. Oh, iya bisa jadi sih ya. FYP-nya. Terus dari 2 sampai kemarin dia bawa 8 orang ya. Main drum untuk Main semua drum. main. Dan mereka bukan drummer, jadi kayak Ah. cuman Iya. ibu-ibu Nyobain aja ibu-ibu mau di nyobain. weekend Iya. cari-cari Kegiatan. kesibukan. Ya. Nemu nih main drum bareng. Udah kita ikutan aja. Gitu. Gokil. Ada yang kayak anaknya yang ikutan, tapi ternyata bapaknya ikutan juga, emaknya ikutan Tuh, juga. anak-anak, mbak-mbak, remaja. Karena kan drum tuh paling
susah aksesnya kali ya. Iya. Kalau gitar kan di tongkrongan ya. Bisa. Iya. Ini gitar banyak, drum di mana tiba-tiba kita bisa main drum? Iya sih, ya itu makanya gue Iya, bikin main drum bareng ini Ke toko buat musik nggak mungkin lu tiba-tiba lu mainin drumnya. Malu, Diliatin, iya. malu sendiri. Udah gitu ada kursi yang geter gak gitu buat nyobain? Nggak boleh loh. Bayarnya berapa ini kalau ini? Ini kalau main drum barengnya 120.000. 120.000. Ya. Kalau kelas? Kalau kelas itu berapa ya? 375, Per? 400.000. Per datang. Iya, per satu kali. Oh, per sekali. Kelas itu per tiap bulan juga lu Setiap bikin? bulan, Oh, setiap sama. bulan sekali. Tapi beda tanggal sama Beda tempat. main drum Beda bareng. tanggal dan tempat. Beda tempat. Oh, oke. Jadi makanya tuh harus follow Instagramnya @maindrumbareng Main supaya drum bareng ya. supaya tahu di mana lokasinya Itu ibu-ibu tuh. dan tanggalnya. Iya. Nah ini dia. Ibu-ibu bisa terbang tenggelam nggak netral kata dia. Bajunya udah yang bolong sampai sini deh kayak Eno. Bisa lagu MBG ya, Bu? Iya. Oke lah kalau begitu. Menarik. Iqbal terima kasih. Terima Bang, kasih, terima kasih Cing banyak. Abdul. Sudah berbagi Terima kasih banyak cerita-ceritanya. info-info baru yang kita terima. Seru. Ternyata drum akhirnya kayaknya satu yang paling mahal itu dalam sebuah band drum Betul, karena jajannya paling banyak. paling banyak. Iya ya. ternyata. Bawa juga paling ribet, Iya, bawa di paling bawah-bawah. ribet. Iya. Iya, itulah. Oke, nanti satu saat kita akan main drum bareng. Cobain, kita akan mencoba. Harus Kita akan cobain. mencoba nanti kalau bulan depan ada nih, kalau cocok waktunya mau Ya, cobain. ya. Oke, makasih Oke ya, ya, Mbak. Makasih. Sehat-sehat lancar selalu untuk ya. semua proyek-proyeknya. Salaman dulu. Iya. 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 Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, ya lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Cing Abdul itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdul cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdul ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdul tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdul main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdul nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Cing Abdul ini, Cing Abdul ini, Cing Abdul ini.